Yun Xiao menaikkan Jimeng pada harimau petir itu dan meminta untuk dibawa kembali ke markas. Little Guy sepertinya tidak mau, tapi Yun Xiao meyakinkan Little Guy dan akan segera kembali. Yun Xiao pergi sendiri menuju ke arah Gunung Phoenix. Ia mengatakan jika itu adalah tempat asal True Soul Phoenix di dunia dewa. True Soul Phoenix itu benar-benar terhubung dengan treasure itu. Bahkan seorang martial sovereign juga ikut muncul. Yun Xiao akan menggunakan semua yang ia miliki. Ia tidak akan menyerahkan pada mereka begitu saja. Kembali di tempat orang, kerajaan Das Flame sedang melepas segel Phoenix itu. Qi Zhenzi bertanya pada Hu Yanming, berapa lama lagi itu akan selesai? Hu Yanming mengatakan, jika sebentar lagi, sekitar 6 jam lagi. Qi Zhenzi tidak menyangka bisa begitu lama. 2 hari lalu, Hu Yanming bilang 20 jam lagi, dan sekarang sisa 6 jam lagi, padahal mereka sudah 1 bulan berada di sana. Hu Yanming hanya mendecak kesal. Hu Yanming menjelaskan jika segel itu dibuat oleh kekuatan kuno. Kalau saja ia tidak mempelajarinya selama bertahun-tahun, ia tidak akan bisa menguraikannya bahkan selama 10.000 tahun. Dan itu sudah sangat cepat. Qi Zhenzi akan memarahi Hu Yanming, tapi dikejutkan oleh suara yang memanggilnya. Itu adalah Sun Xiu. Dengan air mata buaya, Sun Xiu mengatakan, jika Li Wen terbunuh. Qi Zhenzi tidak percaya karena Li Wen bisa terbunuh. Yu Xiaoshan bertanya, orang seperti apa yang datang? Harimau petir itu adalah Martial King, bahkan ia merasa takut. Song mengatakan, Sun Xiu dan Li Wen adalah seorang Martial King, tapi mereka tidak bisa menghentikan orang itu. Sun Xiu gemetar ketakutan mengatakan, jika mereka hanya berdua, dan mereka hanya seorang Martial Lord dan seorang Martial Warrior. Orang-orang yang mendengarnya terdiam tak percaya. Yang kemudian Qi Zhenzi mengatakan, apakah Sun Xiu bercanda? Sun Xiu mencoba meyakinkan mereka. Sun Xiu bilang ia tidak tahu bagaimana Li Wen bisa dikalahkan, tapi musuh menjinakkan harimau petir milik Xiu. Ia menahan harimau petir dan Li Wen yang bertarung. Awalnya Li Wen menghajar mereka berdua, tapi Martial Warrior itu menggunakan teknik misterius untuk menaikkan kekuatan Martial Lord sampai 5 Element Realm dalam waktu sekejap. Qi Zhenzi bertanya, jika begitu apakah Martial Warrior itu adalah seorang refiner? Hu Yanming menimpali, jika jelas lebih mudah bagi seorang refiner dengan soul power kuat untuk menjinakkan hewan. Tapi seberapa kuat soul power seorang Martial Warrior? Bagaimana dia bisa menjinakkan hewan tingkat 5 yang sudah memiliki tuan? Selain itu, ia belum pernah mendengar adanya teknik yang bisa meningkatkan kemampuan seorang Martial Lord. Qi Zhenzi menghentakkan tongkatnya dan mengatakan, jika ia harus waspada, mereka tidak boleh membuat kesalahan dalam beberapa jam lagi. Atau ia akan menguliti mereka hidup-hidup. Sun Xiu mengatakan jika seorang Martial Lord sedang terluka parah, yang tersisa hanyalah seorang Martial Warrior. Menurutnya, seorang Martial Warrior itu tidak akan berani datang. Hu Yanming mengatakan, siapa bilang orang itu tidak berani datang? Orang itu sudah sampai. Yun Xiao yang tengah bersembunyi mendengar itu mengatakan, ia tidak menyangka kalau musuh punya seorang Martial Grandmaster dan Refiner tingkat 4. Dari mana? Negara Hundred Battle punya kekuatan seperti itu. Qi Zhenzi mengatakan, jika tidak mau mati, lebih baik keluar saja dari persembunyian. Yun Xiao keluar dari persembunyiannya, ketika ia dikejutkan oleh Phoenix formasi yang ada di depannya. Sun Xiu berteriak jika itu adalah orangnya. Dalam hatinya tidak menyangka kalau Yun Xiao berani mengikutinya. Qi Zhenzi bilang, kalau Yun Xiao mau hidup, seharusnya jangan keluar. Tapi karena Yun Xiao sudah keluar, maka jangan berpikir bisa hidup. Yun Xiao mengangkat tangannya dan bilang, apakah begitu? Qi Zhenzi adalah orang terhormat, tapi Qi Zhenzi bilang, kalau ia keluar bisa selamat, tapi sekarang bilang berbeda. Apakah Qi Zhenzi mau menjilat ludahnya sendiri? Qi Zhenzi akan memulai menyerang Yun Xiao, tapi dihentikan oleh Hu Yanming untuk membiarkan Yun Xiao hidup, karena ia memiliki pertanyaan untuk Yun Xiao. Qi Zhenzi bilang saat ini adalah masalah penting, jangan bertindak bodoh. Hu Yanming menjawab, apakah Qi Zhenzi takut pada seorang Martial Warrior? Apa yang bisa bocah itu lakukan? Kalau ada yang terjadi, maka ia yang akan bertanggung jawab. Qi Zhenzi tidak terima, karena dalam misi, kali ini kewenangan tertinggi ada di tangannya. Hu Yanming menjawab, jika begitu mengapa tidak Qi Zhenzi saja yang menguraikannya? Qi Zhenzi kalah debat dan membiarkan Hu Yanming melakukan apa yang ia ingin lakukan. Hu Yan meminta Yun Xiao untuk mereka. Yun Xiao bertanya ada apa? Hu Yan meminta untuk Yun Xiao tak berpura-pura bodoh. Ia melihat ekspresi Yun Xiao saat pertama kali ia melihat formasi itu. Apakah Yun Xiao mengetahuinya? Yun Xiao memang pura-pura bodoh. Ia bertanya, jadi itu adalah formasi. Mendengar jawaban Yun Xiao, dalam hati Hu Yanming bilang, sepertinya ia salah sangka. Mana mungkin seorang refiner tingkat 2 mengetahui formasi tingkat kuno? Hu Yanming mengatakan, jika Yun Xiao cukup berbakat, jadi siapa guru Yun Xiao? Qi Zhenzi terkejut, karena mendengar Yun Xiao adalah refiner tingkat 2. Song juga sama. Dalam hatinya mengatakan, Yun Xiao sudah sangat berbakat menjadi Martial Warrior bintang 9 di usia yang sangat muda. Dan bahkan sekarang refiner tingkat 2. Yun Xiao berpikir, karena memberitahukannya juga tidak merugikan dirinya. Yun Xiao mengatakan jika gurunya adalah alkemis Tian Sui, Shu Han. Hu Yanming menghela napas dan mengatakan, seperti yang ia duga, selain Shu Han dan Zhang Jifan, tidak ada refiner yang hebat lainnya di Tian Sui. Tapi bakat Yun Xiao ratusan kali lebih hebat dari Shu Han. Belajar dari Shu Han akan menghambat Yun Xiao. Hu Yanming lalu menoleh pada Yun Xiao dan mengatakan, jika ia adalah refiner tingkat 4 dari kerajaan Das Flame, apakah Yun Xiao mau menjadi muridnya?
Tentu saja itu membuat Yun Shao terkejut setengah mati. Dalam hati yang mengatakan dengan kesal, seorang refiner tingkat 4 mau menjadikannya seorang murid? Ngimpi kali ya. Ji Zhenji mengatakan pada Hu Yanming, jika saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk mencari murid. Fokus saja pada formasinya. Hu Yanming meminta untuk Yun Shao berdiam saja di sana dan berpikir baik-baik. Ia tahu Yun Shao mengetahui besarnya perbedaan setiap alkemis. Dalam hati, Yun Shao melihat Hu Yanming mengatakan, jika teknik Hu Yanming masih mentah, tapi Hu Yan sudah bisa mengerti tentang bagian kunci formasi itu. Dia memang lambat, tapi formasinya sudah mulai terbuka. Ketika formasi itu terlepas, dia akan memicu fenomena astronomi yang merupakan tanda kelahiran Treasure. Yun Shao dalam hati mengatakan, terbuka. Hu Yan merasa senang dan berteriak, terbuka. Akhirnya itu terbuka. Ji Zhenji bergetar karena tidak percaya yang ia lihat adalah Phoenix sungguhan. Dalam hati Yun Shao mengatakan jika itu hanyalah pecahan kesadarannya dan akan menghilang setelah Treasure sebenarnya muncul. Api kesadaran Phoenix itu menuju ke mereka, dan tekanan membuat orang-orang di sana tidak kuat untuk berdiri. Dalam hati Yun Shao mengatakan, bahkan para Martial King itu tidak bisa menahan tekanan roh Phoenix. Api kesadaran Phoenix itu terus mendekat dan meledak. Dalam penglihatan Hu Yanming, ia melihat tangannya sendiri dan bertanya, apakah itu bagian dari kesadaran Phoenix? Yang berarti mereka saat ini sedang berada di ingatan Phoenix. Yun Shao juga merasa jika bagian kesadaran Phoenix itu jauh lebih kuat daripada kesadarannya dulu. Padahal dulu ia adalah seorang refiner tingkat 9. Pasti ada alasan kenapa Phoenix itu mendorong mereka ke dalam kesadarannya. Hu Yanming tidak percaya, bahkan Phoenix itu bisa membentuk kesadarannya sendiri. Seberapa mengerikannya hewan itu sebenarnya? Yun Shao juga ikut bicara, jika origin Ki kesadaran itu lebih tinggi 10 kali lipat daripada biasanya. Apakah itu daratan, Tianwu zaman kuno? Ji Zhenji yang mendengar itu mengkonfirmasi pada Hu Yanming, apakah itu berarti mereka berteleportasi ke zaman dulu? Hu Yanming mengatakan mereka sekarang berada di kesadaran Phoenix itu, berarti mereka tidak melompat waktu. Ji Zhenji khawatir dan bertanya bagaimana cara mereka keluar dari sana. Hu Yanming mengatakan, mengapa pergi? Jika ia tidak salah, Treasure-nya juga pasti ada dalam kesadaran itu. Mereka sudah susah-susah masuk, terus mau keluar begitu saja. Yi Xiaoshan melihat Yun Shao yang menebak ke atas bertanya, apa yang Yun Shao lihat? Yun Shao mengatakan jika itu benar-benar Ancient True Spirit. Yun Shao melihat itu dengan keringat dingin. Di atas mereka ada True Soul Phoenix. Semua orang berdengar ke atas untuk melihat Treasure Phoenix-nya. Dalam hati, Yun Shao mengatakan, jika apinya sangat kuat, itu pasti adalah api kehidupan milik Phoenix. Legenda mengatakan, kalau Ancient True Spirit adalah makhluk yang berasal dari Ten Direction, Divine Realm. Api kehidupan dibuat dari Chi Phoenix. Lupakan tentang kekuatannya, Treasure dari Ten Direction Realm akan membuat orang gila. Dengan perlahan, Phoenix itu turun. Ji Zhenji mengatakan, lupakan saja perginya. Mereka harus mendapatkan api Phoenix itu terlebih dahulu. Hu Yanming mengatakan, masih ada beberapa waktu sebelum Phoenix itu sampai di tanah. Mereka harus berdiskusi untuk membagi apinya. Orang-orang yang mendengar itu dalam hati mereka mengatakan, Ji Zhenji adalah yang terkuat di sana. Walaupun dia adalah wakil ketua, tapi mereka harus berhati-hati. Mereka berlima lalu beradu argumen memperebutkan api Phoenix itu. Dari beberapa banyak mereka masing-masing akan mendapatkan bagian, yang membuat mereka lalu bertengkar. Hu Yanming langsung mengatakan, jika orang yang memiliki kesadaran paling kuat, dialah yang berkuasa. Itu berarti dirinya lah yang paling kuat. Dengan kekuatan Soul Power-nya, area di sekitar berubah menjadi seperti apa yang Hu Yanming inginkan. Dalam hati Hu Yanming mengatakan, mereka tidak bisa menandingi kekuatan Hu Yanming, yang kemudian Yun Shao berteriak untuk menghentikan semua itu. Karena umur ruangan kesadaran itu pasti sudah sekitar 10.000 tahun, jadi sudah sangat lemah. Kalau gegabah, ruangan itu akan hancur. Kalau itu terjadi, mereka semua akan mati di dalam ruangan kesadaran itu. Hu Yanming menarik kembali kekuatannya. Ia mengatakan, apakah ia bisa mendapatkan porsi yang lebih untuk apinya? Song dan Yi Xiaoshan mengatakan dalam hati mereka, jika mereka tidak bisa mengalahkan kekuatan Hu Yanming yang barusan. Selain itu, mereka juga pasti perlu kekuatan dia untuk meninggalkan tempat itu. Hu Yanming mengatakan pada Yun Shao, jika kekuatan Yun Shao tidak buruk, sepertinya Yun Shao bukanlah refiner biasa, dan melanjutkan siapa guru Yun Shao sebenarnya. Ia tidak yakin Shu Han bisa mengerti hal seperti itu. Yu Xian menjawab, mengapa Hu Yanming sangat banyak tanya? Apakah Hu Yanming akan memberikannya juga? Ji Zhenji mengatakan, kalau Yun Shao menginginkan bagian itu tidak masalah, tapi Yun Shao harus membayarnya dengan nyawa. Yun Shao tidak menghiraukan perkataan Ji Zhenji dan melihat ke arah Phoenix yang sudah sampai. Api Phoenix besar itu telah mendarat di tanah. Hembusan angin dan energinya menerpa semua yang ada di sana. Yun Shao segera melangkah ke depan mendekati api Phoenix itu. Sun Xiu berteriak apa yang Yun Shao sedang coba lakukan. Yun Shao hanya menjawab santai jika ia tentu saja mengumpulkan api kehidupan. Melihat Yun Shao berbuat sesuka hati, membuat Ji Zhenji kesal dan mengeluarkan kekuatannya. Ia mengatakan jika begitu maka lebih baik bayar dahulu menggunakan nyawa. Serangan bola besar hijau itu dilemparkan pada Yun Shao. Tapi saat sebelum menyentuh Yun Shao, serangan itu dibelokkan oleh Yun Shao hanya menggunakan gerakan tangan ke atas, yang kemudian Yun Shao kendalikan serangan itu untuk menyerang balik Ji Zhenji.
Hu Yanming terkejut karena bagaimana bisa seorang refiner tingkat 2 mengendalikan kekuatan sebesar itu di dalam ruang kesadaran. Yun Xiao menjawab, mereka berdua sama-sama refiner. Jika Hu Yanming bisa, mengapa ia tidak bisa? Hu Yanming bersiap untuk menyerang. Ia mengatakan ia seorang refiner tingkat 4. Mana mungkin Yun Xiao yang hanya refiner tingkat 2 mampu melawannya. Karena Yun Xiao sudah menunjukkan kekuatannya, maka Yun Xiao harus mati. Awan di atas Yun Xiao mulai berkumpul dan petir mulai bersahutan. Hu Yanming menggunakan Thunderbolt untuk menyerang Yun Xiao. Petir-petir besar menyabar Yun Xiao yang tengah berdiri tanpa melawan. Namun petir-petir itu tidak menyentuh Yun Xiao sama sekali. Petir berada di sekitar Yun Xiao tapi tidak mengenainya. Yun Xiao mengatakan, siapa yang mengizinkan Hu Yanming membuat badai petir saat dirinya ada di sana? Hu Yanming tentu terkejut karena petirnya tidak menyentuh Yun Xiao. Yun Xiao mengangkat jarinya ke atas dan mengatakan, menyingkirlah. Yun Xiao mengembalikan badai petir itu ke atas, yang membuat Hu Yanming langsung muntah cairan merah. Hu Yanming terduduk gemetar karena serangan balik, dan orang-orang di belakangnya bersiaga. Hu Yanming bertanya, siapa sebenarnya Yun Xiao? Mengapa kekuatan jiwa Yun Xiao lebih besar daripada miliknya? Yun Xiao membuat dirinya dikelilingi oleh rune teknik Godly Evolution, dan sedangkan Hu Yanming masih terduduk. Yun Xiao mengatakan, tempat saat ini dibentuk dari kesadaran Truth Soul Phoenix, tapi ia masih bisa menggunakan teknik Godly Evolution sesuka hati. Yun Xiao merasa senang karena sekarang kekuatannya meluap-luap. Yun Xiao mengatakan itu dengan menggenggam tangannya. Hu Yanming meminta untuk semuanya menyerang Yun Xiao bersama-sama, karena ada yang aneh dari Yun Xiao. Serangan Hu Yanming membuat sebuah lingkaran yang mengelilingi Yun Xiao sehingga membuat suara ledakan yang besar. Dari belakang, datang Ji Zhenzi yang telah diserang Yun Xiao tadi belum mati juga. Ia berlari dengan mengatakan, untuk tidak ragu menggunakan kekuatan penuh untuk membunuh Yun Xiao. Sun Xiu terkejut karena Ji Zhenzi ternyata masih selamat. Ji Zhenzi menggunakan serangan Profound Divine Thunder. Song menggunakan serangan Holy Jade Flames. Yi Xiaoshan menggunakan Extreme Frost Truki. Dan Sun Xiu menggunakan Rainstorm Cloud. Serangan mereka bergabung menjadi satu membentuk sebuah bulatan energi yang besar meluncur ke arah Yun Xiao. Serangan itu membuat suara ledakan-ledakan besar. Sebelum serangan itu mencapai Yun Xiao, terlihat Yun Xiao tersenyum sedikit yang kemudian ia mengatakan, sudah lama sekali teman baikku. Yun Xiao mengeluarkan senjatanya yang bernama Transcendent Swan Weapon. Constellation Impaling Weapon. Yun Xiao memegang senjatanya itu dan mengatakan, walaupun sekarang mereka hanya berada di dalam ruang kesadaran, dengan melihat senjatanya itu membuatnya mengingat banyak kenangan. Yun Xiao menebaskan senjata suannya yang membelah serangan gabungan orang-orang dari kerajaan Dust Flame tadi. Serangan Yun Xiao barusan seperti serangan seekor naga besar di udara yang menghancurkan serangan kecil orang dari Dust Flame. Tentu saja melihat serangan gabungan mereka dihentikan membuat mereka tidak percaya. Bagaimana bisa? Dan hembusan energi dari tebasan senjata Yun Xiao mencapai mereka dan membuat mereka lenyap dari dalam ruang kesadaran Phoenix. Dan kini hanya tinggal Yun Xiao seorang. Ia terlihat lemah dan kehabisan energi. Tiba-tiba ruang kesadaran bergetar hebat, yang menandakan akan runtuh. Yun Xiao langsung berlari menuju api Phoenix itu sambil mengatakan, jika hal itu akan gawat kalau ruang kesadaran itu runtuh. Api Phoenix itu lalu menunduk pada Yun Xiao. Yun Xiao terlihat sedikit ragu dan bertanya-tanya, apakah ia bisa menundukkan api kehidupan itu? Perlahan, Yun Xiao menyentuh api dari Phoenix itu, yang kemudian bentuk dari Phoenix itu berubah menjadi kobaran api biru yang perlahan membakar tangan Yun Xiao. Yun Xiao terlihat terkejut dengan hal itu. Api yang membakar tangannya kini menyebar ke tubuhnya dan menghempaskan Yun Xiao ke belakang. Yun Xiao berteriak hebat karena menahan panas dan sakit menjalar di seluruh tubuhnya. Yun Xiao yang masih terbakar api kehidupan itu bertanya-tanya, apakah ia akan mati di sana? Tidak mungkin itu terjadi. Dirinya adalah seorang martial sovereign vanquisher. Ia meyakinkan dirinya tidak akan mati semudah itu. Yun Xiao memasuki alam bawah sadarnya dan merasa jika setidaknya jiwanya tidak akan terbakar oleh api kehidupan. Yun Xiao merasa jika itu gawat. Tubuhnya benar-benar hancur. Dari dalam kesadaran jiwanya, dari atas muncul sesuatu yang membuat Yun Xiao terkejut. Itu adalah Phoenix yang meluncur ke arahnya dengan cepat. Yun Xiao panik karena bahkan dirinya tidak bisa bersembunyi. Ia beruntung karena mendapatkan kesempatan kedua, tapi sekarang ia akan benar-benar mati. Kali ini ia merasa jika jiwanya akan benar-benar hancur. Ia tidak yakin akan mendapatkan kesempatan untuk bereinkarnasi lagi. Dan api Phoenix tadi membakar jiwa Yun Xiao dengan kobaran yang besar. Namun hal yang terjadi bukan membunuh Yun Xiao, tapi ia merasa sedang berada di suatu tempat. Yun Xiao menyadari jika tempat saat ini adalah tempat di mana ia mati dulu, Gunung Tiandang. Ia juga bertanya-tanya, bukankah ia sudah mati, tapi mengapa kesadarannya masih utuh? Yun Xiao menyimpulkan jika itu sepertinya ingatan dari Phoenix saat masih hidup. Yun Xiao membiarkan saja hal itu dan akan mengikuti alurnya saja, dan melihat dulu apa yang akan terjadi di dataran Tianwu. Terlihat api Phoenix itu terbang di udara di antara gunung-gunung. Di antara gunung-gunung itu muncul sebuah lubang gelap dan mengeluarkan suara raungan keras. Dan dari lubang itu muncul iblis yang mengerikan, bertubuh besar dan memiliki tanduk meraung-raung keras.
Dan saya melihat monster itu mengatakan, jika bajingan itu mirip dengan yang ia lihat pada mural di pegunungan Tiandang. Berdasarkan yang tertulis di sana, kalau tidak salah namanya adalah Black Flame Disaster. Monster itu meraung keras ke arah api Phoenix di atas dan mengeluarkan serangan untuk menyerang Phoenix. Dan Phoenix pun sama, mengeluarkan serangannya untuk menyerang monster itu. Serangan dari kedua makhluk itu berbenturan yang menyebabkan getaran dan bunyi yang luar biasa hebat. Yang mana serangan itu juga menghancurkan ruang kesadaran. Yunshang merasakan itu seperti tidak berdaya. Ia mengatakan dalam hatinya, jika dulu ia adalah orang yang berdiri di puncak dataran Tianwu. Tapi, dibandingkan dengan kekuatan para makhluk yang ada di depannya, yang dapat menghancurkan ruangan dalam sekali serang, perbedaan mereka sungguh sangat jauh, bagaikan bumi dan surga. Monster itu masih meraung-raung keras, dan Yunsha bertanya, makhluk apa sebenarnya Black Flame Disaster itu? Dia mampu melawan True Spirit Phoenix 1 lawan 1, tapi monster itu tidak tercatat di sejarah Tianwu. Seperti itulah, kedua hewan itu bertarung di langit selama 7 hari 7 malam. Selama itu mereka bertarung menghabiskan kekuatan mereka masing-masing. Tapi hasil dari pertarungan itu tidak ada yang menang maupun kalah. Mereka memutuskan untuk pergi dan kembali ke tempat mereka. Monster itu kembali memasuki lubangnya, dan ruang kesadaran kini kembali normal. Terlihat api Phoenix itu gemetar karena telah menghabiskan kekuatannya untuk melawan monster tadi, dan dia memutuskan untuk pergi. Namun saat tengah terbang, kesadarannya mulai menghilang, yang membuatnya terjatuh di tanah dan tersegel di dataran Tianwu. Yunsha melihat itu menyimpulkan, jika sepertinya yang ia lihat adalah ingatan Phoenix sebelum mati. Ia mendengar jika Phoenix bisa hidup lagi, tapi kenapa Phoenix itu mati? Dan sekarang apa yang harus ia lakukan? Bagaimana bisa kesadarannya masih utuh tanpa tubuh dan jiwa? Tiba-tiba ledakan besar terjadi yang memunculkan jiwa Yunsha. Yunsha terkejut karena ia terselubungi oleh api kehidupan Phoenix, dan ia masih tetap berada di dalam bawah sadarnya. Kemudian api yang saat ini tengah membakar jiwanya, memaksa masuk ke dalam jiwa Yunsha melalui mulut dan matanya, yang kemudian tanda api biru muncul di dahi Yunsha. Yunsha merasa jika jiwanya telah pulih dengan sempurna. Tidak hanya itu, sekarang ia telah menjadi seorang refiner tingkat 3, dan kekuatan jiwanya sekarang tidak memiliki batas. Dan sekarang ia akan mencoba untuk terhubung dengan dunia luar. Setelah kembali dari alam bawah sadarnya sendiri, Yunsha kini kembali pada tubuhnya yang berada di dalam kesadaran Phoenix. Yunsha terkejut karena tubuhnya juga pulih, dan sekarang ia telah naik menjadi seorang martial master bintang 3. Dengan itu, ia naik 3 bintang dan naik tingkat. Yunsha dengan begitu menyadari jika Phoenix itu bukan mau menghancurkannya, tapi mau melahirkan dirinya kembali. Yunsha juga menyadari jika api kehidupannya langsung masuk ke dalam jiwanya. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Apakah itu suatu keuntungan atau suatu bencana? Api kehidupan itu terlalu kuat, sangat sulit untuk mengontrolnya. Mungkin ia akan bisa mengeluarkan kekuatan penuh saat dirinya sudah menjadi Heaven Material Sovereign Puncak 9 lagi. Yunsha senang bagaimanapun dengan perlindungan api itu, tidak akan ada yang bisa melukai jiwanya. Tiba-tiba ruang kesadaran Phoenix itu bergetar dan keadaan kini kembali di dunia nyata. Keadaan sudah di malam hari. Yunsha mengatakan jika sepertinya ia sudah kembali di dunia nyata. Dari atas, Jie Zhenzi melihat Yunsha yang mengatakan, jika ia harus segera pergi, karena sudah tidak ada apa-apa lagi di sana. Yunsha masih menyadari keberadaan mereka yang masih menunggunya. Yunsha melirik dan mengatakan, apakah mereka ingin melukainya? Sedangkan mereka terluka parah. Tekanan yang Yunsha berikan membuat Jie Zhenzi terkejut. Jie Zhenzi langsung melesat menuju Yunsha dengan mengatakan, jika Yunsha telah menjadi martial master bintang 3, ia tidak mempercaya itu. Dan ia tidak boleh membiarkan Yunsha pergi. Melihat kedatangan Jie Zhenzi, Yunsha mengeluarkan senjatanya dan mengarahkan pada Jie Zhenzi dengan mengatakan, jika tidak percaya maka buktikanlah. Jie Zhenzi berhenti dan gemetar. Ia mengatakan untuk Yunsha menunggu saat ia sudah pulih. Walaupun Yunsha lari ke ujung dunia sekalipun, High Palace pasti akan membunuh Yunsha, yang kemudian mereka berempat pergi dari sana. Yunsha baru tahu jika mereka semua berasal dari High Palace, dan menyadari juga jika wanita paling lemah di antara mereka, Sun Xiu, sepertinya telah hancur bersama dengan kesadaran Phoenix, bahkan tulangnya tidak tersisa. Yunsha mengatakan jika mereka sudah terluka parah, ia tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Jiwa dan tubuhnya sudah mencapai nirvana. Ia merasa sudah cukup kuat untuk membunuh mereka semua. Yunsha perlahan memasukkan senjatanya kembali di dalam cincin penyimpanan. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan seseorang. Dalam hati Yunsha mengatakan, jika sepertinya orang-orang tadi sedang beruntung. Yang datang adalah para komandan dan juga harimau petir miliknya. Little Guy senang karena berjumpa lagi dengan tuannya Yunsha, dan komandan Xiao Qingwan mencari-cari orang dari Dust Flame kemana perginya. Guru Luo menanyakan keadaan Yunsha, apakah Yunsha tidak apa-apa. Yunsha menjawab jika ia tidak apa-apa. Memangnya apa yang terjadi padanya? Dasang bertanya pada Yunsha kemana musuh perginya. Yunsha mengatakan ia akan menceritakannya saat kembali ke camp. Mungkin negara 100 Battle akan mundur dalam beberapa hari. Dasang tidak mendengarkan apa yang Yunsha katakan, karena ia tengah terkejut. Daseng bertanya apakah Yunsha sudah menjadi martial master bintang 3. Guru Luo dan komandan Xiao Qingwan juga sama tidak percayanya. Dalam hati Guru Luo mengatakan,
Ada jarak besar antara Martial Warrior dan Martial Master, tapi Yun Shao naik 3 tingkat sekaligus. Komandan Xiao Qingwan mengatakan, sebelum pasukan mereka pergi, Yun Shao masih Martial Warrior bintang 8. Tapi hanya dalam 15 hari, Yun Shao sudah menjadi seorang Martial Master bintang 3. Guru Lu menjadi sangat yakin jika Yun Shao adalah murid Master itu. Ia bertanya-tanya bagaimana caranya Master itu mengajari Yun Shao. Yun Shao sudah berada di atas Little Guy dan mengatakan, ia hanya sedang beruntung dan mengajak mereka semua melanjutkan bicara setelah di camp. Mereka bertiga hanya tertegun dan mendengar jika Yun Shao hanya beruntung. Setelahnya, di bawah komandan Daseng, 800.000 pasukan pergi ke kota Shining Gold dengan strategi menjepit. Pasukan 100 Battle akhirnya dikalahkan. Mereka kembali ke negara mereka setelah mengalami kekalahan hebat. Pasukan akhirnya masuk ke kota Shining Gold. Di gerbang kota, terlihat seseorang yang tengah menunggang kuda memasuki gerbang. Itu adalah Jenderal Li Changfeng, ayah Yun Shao. Yun Shao merasa tidak senang dalam hatinya mengatakan, karena ia berada dalam tubuh Yun Shao, sudah jelas ia adalah anak tertua dari keluarga Li. Tapi untuk memanggil Li Changfeng sebagai ayah itu agak gimana gitu. Li Changfeng turun dari kudanya dan mengatakan, mengapa bajingan Yun Shao tidak mengucapkan sepatah kata pun saat bertemu dengan ayahnya? Yun Shao hanya terkejut kayak kucing. Ia tidak bisa mengatakan apapun dan hanya takut. Ayahnya menghampiri dan menanyakan banyak hal pada Yun Shao. Pertanyaan dan tingkah ayahnya membuat Yun Shao terganggu. Yun Shao menepis tangan ayahnya dan mengatakan, jika ayahnya merusak tatanan rambutnya. Daseng yang melihat kelakuan ayah dan anak di depannya itu hanya menghela napas dan mengatakan, cara didikan Cheng Feng memang hebat. Cheng Feng bertanya pada Chen Li, apakah Yun Shao membuat banyak masalah selama perjalanan? Ia akan memberi Yun Shao pelajaran nantinya. Cheng Li memukul kepala Cheng Feng dan mengatakan, jika Cheng Feng terus saja berakting, mau sampai kapan berakting? Cheng Feng tidak mengerti apa yang dikatakan Chen Li. Ia bertanya, kapan ia berakting? Han Jifan mengatakan untuk Cheng Feng tidak berpura-pura bodoh. Kemampuan Yun Shao hebat, tapi Cheng Feng menyembunyikannya bertahun-tahun. Padahal ia menganggap Cheng Feng seperti saudara. Chen Li juga menimpali. Dulu ia selalu marah setiap kali melihat anaknya, Chen Zhen, yang tidak berguna. Tapi ia akan merasa sangat senang saat membandingkan dengan Yun Shao. Tapi sekarang bagaimana mungkin ia akan tenang saat membandingkan anaknya dengan Yun Shao? Cheng Feng masih tidak mengerti dan bertanya, apa maksud dari perkataan mereka? Chen Li bertanya, jangan bilang kalau Cheng Feng tidak tahu Yun Shao adalah alkemis tingkat 2. Han Qifang juga mengatakan, jika Cheng Feng terus berakting, ia tidak akan menganggapnya sebagai saudara lagi. Jangan bilang juga Cheng Feng tidak mengetahui kalau Yun Shao adalah seorang martial master bintang 3. Cheng Feng hanya terdiam mendengar perkataan mereka, yang kemudian melihat ke arah Yun Shao yang berdiri dengan sombong. Cheng Feng terkejut karena anaknya adalah seorang alkemis tingkat 2 dan martial master bintang 3. Bukankah Yun Shao hanyalah sampah yang tidak bisa berkultivasi? Cheng Feng menginterogasi anaknya dengan pertanyaan-pertanyaan, dan dibenarkan oleh Yun Shao dengan santainya. Yun Shao mengatakan memang ia seperti itu dari dulu. Mengetahui fakta dari anaknya itu, membuat Cheng Feng kesal dan menangis, dengan perasaan yang tidak karuan. Setelah pasukan tinggal di kota Shining Gold selama 3 hari, lalu kembali membawa kemenangan ke ibu kota. Li Cheng Feng beralasan kalau dia tidak enak badan dan harus mendapat perawatan di ibu kota. Dan dia memberikan tanggung jawab pada beberapa wakil komandan dan bersikeras untuk kembali bersama pasukan Chen Daseng. Terlihat Jiarong tengah mengobati Jimeng yang masih terbaring tidak sadarkan diri. Yun Shao melihat Jimeng masih terbaring terlihat sedih dan dalam hatinya mengatakan, obat yang diberikan Jiarong hanyalah obat agar Jimeng tidak memburuk. Kemungkinan hidup Jimeng sangat tipis, tapi untung saja nyawanya masih bisa bertahan. Selama Jimeng tidak mati, ia bisa menyelamatkannya, tapi itu akan sedikit merepotkan. Sebulan telah terlewati, dan pasukan kembali ke ibu kota. Kemenangan mereka mengguncang istana. Semua orang tahu masalah belum selesai. Momen penentu posisi putra mahkota sudah selesai. Di ruangan Pangeran Pertama Jinyang, yang mendapatkan surat dan mengatakan jika negara 100 Battle hanyalah sampah. Untungnya hal itu sudah diselesaikan. Bahkan ia mendapat beberapa berita besar. Pangeran berteriak mengatakan nama pangeran kedua, Yun Shao dan Komandan Xiao Qingwan. Ia akan menunggu mereka di sana. Mereka pasti akan jatuh dari posisi yang menguntungkan mereka saat ini. Di luar ibu kota, di panggung Selamat Datang. Saat ini pasukan sedang dalam perjalanan pulang. Saat pasukan pulang dari perang besar, Kaisar selalu membawa banyak bangsawan dan pejabat untuk menyambut kepulangan mereka. Tapi kali ini Kaisar tidak melakukannya. Jadi pangeran kedua yang mengatur penyambutan mereka. Para pejabat yang hadir membicarakan dengan pejabat yang lainnya. Salah satu dari mereka mengatakan, kalau Kaisar tidak menghadiri acara ini, berarti itu pangeran kedua sengaja mau mendapatkan dukungan militer ke sisinya. Itu merupakan pelanggaran berat, dan pejabat lain menimpali. Jika mereka mengikuti pangeran Yue, mereka akan terlibat masalah. Tapi jika tidak, mereka akan dipecat. Siapapun yang memiliki mata pasti bisa melihat kalau pangeran Yue yang akan memenangkan posisi putra mahkota. Di atas panggung, seseorang yang berada di panggung bersama dengan Pangeran Yue, Kakek Li, dan Komandan Bai mengatakan, jika sepertinya Yang Mulia Kaisar tidak akan hadir kali ini. Pangeran Yue hanya menimpali dengan deham. Pangeran Yue menduduki singgasana dan melihatnya untuk sejenak, yang kemudian ia mendudukinya.
Ia mengumumkan jika ayahnya, sang kaisar sedang sakit. Jadi acara kali ini ia akan pimpin. Seorang pelayan tadi langsung berlutut dan mengatakan kata pujian, "Panjang umur Pangeran Yue," dan diikuti oleh seluruh pejabat yang hadir. Di tengah sorakan para pejabat, Kakek Li bertanya pada Pangeran Yue, apakah itu sebuah ide bagus? Pangeran Yue mengangkat tangannya dan meminta untuk berhenti, juga meminta semuanya untuk bangkit dan berdiri. Pangeran Yue meminta untuk Lord Su mencatat semua pejabat yang tidak hadir hari ini. Lord Su mengerti dan akan segera mencatatnya. Pangeran Yue bertanya pada Kakek Li, kira-kira berapa lama lagi pasukan akan datang? Kakek Li menjawab, sekitar setengah jam ke depan. Pangeran Yue mendengar perkataan yang mengagetkannya. Itu adalah suara Pangeran Qin Yang. Apa momen yang bersejarah itu membuat adiknya senang? Seseorang lalu mengumumkan jika Yang Mulia Kaisar telah tiba. Kaisar telah tiba ditemani oleh Qin Yang dan Putri Ruxue. Semua yang hadir bersujud memberikan salam. Kedatangan ayahnya membuat Pangeran Yue terkejut dan kemudian berdiri untuk memberi salam pada ayahnya. Kakek Li tidak memberi salam hormat dan hanya mengangguk. Itu adalah perlakuan khusus untuk seorang yang berada di ranah Martial King dan di atasnya. Kaisar dibimbing untuk duduk di singgasana oleh Pangeran Yue dan Pangeran Qin Yang. Dalam hati Putri Ruxue mengatakan, sebagai keturunan istana, mereka harus muncul di saat-saat tertentu. Tapi kedatangannya hari ini hanyalah untuk melihat Yun Xiao. Kaisar lalu meminta semua pejabat untuk bangkit dan mendoakan mereka semua sejahtera. Dari depan panggung penyambutan, angin berhembus kencang dan bendera-bendera muncul semakin mendekat. Itu adalah tanda kedatangan pasukan yang membawa kemenangan. Pangeran Yue bertanya pada Kaisar, apakah mereka bisa memulainya sekarang? Kaisar mempersilahkan Pangeran Yue. Pangeran Yue dengan lantang mengatakan untuk memulai penyambutannya. Suara trompet dan suara genderang dimainkan oleh tim penyambut yang memeriahkan acara penyambutan. Daseng dan tim yang telah tiba memasuki lapangan penyambutan. Zhen Zhen mengatakan pada Yun Xiao, jika Yun Xiao paling banyak berkontribusi dalam perang kali ini, Pangeran Yue setidaknya akan memberikan gelar Duk pada Yun Xiao, yang berarti itu akan ada 2 Duk dalam keluarga Li. Yun Xiao menimpali dengan pernyataan jika setelah Pangeran Yue naik tahta, ia akan meninggalkan Tian Sui. Zhen Zhen yang terkejut itu bertanya alasan Yun Xiao ingin pergi. Daseng yang mendengar itu mengatakan, jika Yun Xiao memiliki ambisi yang kuat, suatu hari Yun Xiao akan menjadi orang yang akan diakui di seluruh dunia. Komandan Xiao Qingwan hanya tertawa, sedangkan Guru Luo tanpa kata. Tapi dalam hati Guru Luo mengatakan, apakah master itu juga akan pergi dari Tian Sui? Guru Luo lalu meyakinkan dirinya, kemanapun Yun Xiao pergi, maka ia akan ikut. Dengan begitu, ia tidak akan jauh dari master itu. Nanti nangis. Daseng lalu mengatakan, untuk semua pasukan berhenti. Dengan serentak, pasukan berhenti tepat di depan panggung penyambutan. Tidak lama, Kaisar dan yang lainnya bangkit dari duduknya. Kaisar berpegangan pada Putri Ruxue untuk menjaga keseimbangannya. Kaisar lalu mengatakan, aku menyambut kalian, semua sebagai perwakilan dan pemimpin tertinggi. Kaisar meneruskan jika hari ini bukan hanya hari kemenangan. Hari ini juga, di mana masa lalu adalah masa lalu dan masa depan adalah segalanya. Karena hari ini ia akan mengumumkan pewaris tahtanya. Mendengar kata-kata dari ayahnya membuat Pangeran Yue mencoba untuk menghentikan ayahnya. Dalam hatinya mengatakan, jika ayahnya mengumumkan pangeran pertama sebagai pewaris, maka akan sulit baginya untuk naik tahta, karena ia bukanlah pewaris yang sah. Melihat Pangeran Yue menyela ayahnya, pangeran pertama juga tidak tinggal diam. Pangeran pertama bertanya, apa yang dilakukan Pangeran Yue? Apakah Pangeran Yue berniat untuk menghentikan Kaisar mengumumkan pewarisnya? Pangeran Yue menjawab tidak. Ia hanya ingin menanyakan 3 hal sebelum pengumuman. Kaisar menoleh ke arah Pangeran Yue dan menatapnya. Kaisar meminta untuk Pangeran Yue mengatakan. Pangeran Yue segera mencabut pedangnya dan mengangkatnya ke atas dengan bertanya, apakah pedang miliknya itu tajam? Yang menjawab bukan ayahnya, tapi seluruh pasukan di depan dengan serta menjawab jika itu tajam. Pertanyaan kedua, apakah pasukan miliknya itu hebat? Yang menjawab lagi adalah seluruh pasukan, jika mereka semua hebat. Pangeran Yue berhenti sejenak untuk memantapkan dirinya dan mengajukan pertanyaan terakhir. Mau itu pedang ataupun pasukan, dirinya Pangeran Yue, anak kaisar, apakah ia pantas untuk memerintah Tian Sui? Pernyataan Pangeran Yue mengejutkan Kaisar dan juga pangeran pertama. Kakek Li yang melihat perebutan tahta itu dalam hatinya mengatakan, daratan di bawah langit adalah milik mereka. Yang kemudian Daseng angkat bicara dan meminta untuk Kaisar menyerahkan tahtanya dan diikuti oleh semua orang yang hadir di sana. Pangeran pertama langsung bangkit dari duduknya dan mengatakan pada Pangeran Yue, apakah Pangeran Yue memulai revolusi? Pangeran Yue menjawab jika ayah mereka sudah melakukan banyak hal untuk negara, dan sekarang ayah mereka harus fokus pada kesehatannya. Sebagai anak terbaiknya, dirinya harus peduli pada ayahnya dan membantu untuk menjalankan negara. Pangeran pertama bertanya, apakah ada yang percaya jika Pangeran Yue adalah anak terbaik? Pangeran Yue dengan serius berteriak, siapa yang berani untuk tidak mempercayainya? Dari kejauhan ada orang yang menjawab, aku. Para pejabat menoleh ke belakang untuk melihat yang mengatakan itu. Itu adalah rombongan alkemis Tian Sui, Zhang Jifang dan Su Han. Pangeran Yue terkejut akan kedatangan mereka dan bertanya, apakah mereka sudah keluar dari pengasingan? Zhang Jifang mengatakan pada Pangeran Yue,
jika Pangeran Yue benar-benar kelewatan. Zhang Jifang lalu menghadap dan memberi salam pada Kaisar. Kaisar berkata jika bagus Zhang Jifang datang, dan bertanya siapa yang bersamanya. Zhang Jifang memperkenalkan orang yang datang bersamanya. Mereka adalah alkemis dari kerajaan Dust Flame, Lord Yan Hao, alkemis tingkat 4, dan Lord Wang Cheng. Dia bukan hanya refiner tingkat 3, dia juga merupakan murid langsung dari Yang Di, Master Sun Zhengzong, refiner tingkat 3, dan pengikut Lord Wang Cheng, Martial Grandmaster Su Xiang. Orang yang melihat nama dan tingkat kultivasi orang dari Dust Flame itu sedikit terkejut. Su Xiang lalu melirik ke arah kakek Li dan kemudian menatap tajam memberikan tatapan yang membuat kakek Li bergetar dan muntah darah sedikit. Yan Hao lalu membuka pembicaraan dengan tertawa. Ia meminta untuk Zhang Jifang tidak terlalu memperkenalkan dirinya seperti orang luar. Ia adalah orang yang dikirim oleh Asosiasi Alkemis Kerajaan Dust Flame untuk memberikan lencana. Setelah ujian kemarin, Zhang Jifang dan Su Han telah berhasil melewati ujian tingkat 4. Mereka berhasil menjadi refiner tingkat 4, Lord Class Refiner Asosiasi Alkemis. Orang yang hadir di situ tidak percaya dan bersyukur dua refiner tingkat 4 muncul bersamaan di Tianshui. Kaisar mencoba untuk mengkonfirmasinya. Zhang Jifang mengatakan jika dirinya hanya beruntung. Pangeran Yue yang ada di belakangnya dalam hati merasa kesal, karena hampir saja kemenangan ada di tangannya. Padahal ia tadi hanya ingin ayahnya untuk turun tahta, tapi sekarang sudah berbeda. Kaisar gemetar senang dan mengatakan, sudah bertahun-tahun, akhirnya Zhang Jifang naik tingkat juga. Zhang Jifang menceritakan, ia mengingat pertama kali mengikuti Kaisar saat ia berusia 12 tahun. Mimpi terbesar hidupnya adalah menjalani jalan alkimia. Sekitar 10 tahun lalu, ia mulai merasa tidak berdaya. Ia berpikir jika dirinya akan terus berada di tingkat 3 seumur hidupnya. Ia tidak menyangka surga menganugerahinya, sehingga ia bisa naik tingkat ke yang lebih tinggi. Kaisar menimpali jika Zhang Jifang baru saja mendapatkan 50 tahun hidup lainnya, entah dari mana. Ia menyayangkan dirinya sendiri karena sudah dekat dengan ajalnya. Ia merasa tidak akan bisa menyaksikan kejayaan Zhang Jifang. Yan Hao lalu memberikan selamat pada Zhang Jifang. Kalau di antara Zhang Jifang dan Su Han tetap tinggal di Tianshui, maka Tianshui akan langsung menjadi negara atas tanpa melewati pertarungan posisi. Kaisar dengan segera memanggil Zhang Jifang, tanda untuk Zhang Jifang tidak meninggalkan Tianshui. Zhang Jifang mengatakan pada Kaisar untuk tidak khawatir. Ia akan tetap tinggal di Tianshui selama sisa hidupnya. Bagaimanapun, Lord Yunxiao, orang yang paling ia hormati ada di Tianshui. Bagaimana mungkin ia pergi dari sana? Kaisar terkejut mendengar nama Lord Yunxiao. Zhang Jifang mengatakan dengan bangga, alasan dirinya dan Su Han bisa naik tingkat adalah berkat bimbingan Lord Yunxiao. Para pejabat yang hadir bertanya-tanya, siapa itu Lord Yunxiao? Apa ada orang seperti itu di Tianshui? Yan Hao lalu bertanya, apakah ada orang seperti itu di Tianshui? Dan meminta untuk diperkenalkan padanya, biarkan ia memberi salam juga. Wang Cheng juga mengatakan, siapapun pasti ingin bertemu dengan orang seperti itu. Orang yang bisa membantu dua refiner tingkat 3 naik tingkat dengan beberapa petunjuk. Zhang Jifang dan Su Han saling pandang, dan kemudian berteriak. Zhang Jifang mengatakan, apakah Lord Yunxiao ada di sana? Dirinya, Zhang Jifang, berterima kasih atas ajarannya. Su Han juga sama, ia berterima kasih atas ajaran Yunxiao. Li Chengfeng yang mendengar nama Yunxiao mengatakan, namanya seperti nama anaknya. Yunxiao kemudian turun dari kudanya dan maju ke depan. Ia bergumam padahal ia hanya memberikan beberapa masukan. Li Chengfeng tentu saja terkejut karena Yunxiao maju. Dengan berjalan menuju panggung penyambutan, Yunxiao mengatakan mereka berdua naik tingkat karena fondasi mereka kuat. Ia merasa malu mendapatkan rasa terima kasih mereka berdua. Tentu saja para petinggi terkejut setengah mampus mengetahui Lord Yunxiao adalah Yunxiao yang mereka kenal. Kakek Li mengatakan pada Yunxiao, namanya memang sama dengan Yunxiao, tapi bukan berarti Li Yunxiao. Kakeknya langsung turun dan menghadang Yunxiao untuk meminta Yunxiao berhenti main-main. Dalam hati kakek Li mengatakan, jika Yunxiao adalah cucu bodoh, beraninya Yunxiao bermain-main di acara seperti ini. Bahkan seorang Martial Grandmaster akan dalam masalah kalau membuat refiner tingkat 4 marah. Kakek Li menyuruh Yunxiao untuk segera pergi. Yunxiao hanya dengan santai menjawab, oke, dan berbalik arah. Sedangkan kakek Li membungkuk minta maaf atas kelakuan cucunya pada Zhang Jifang dan Su Han. Tapi mereka berdua tidak menghiraukan permintaan maaf kakek Li, dan berlari menghadang Yunxiao. Mereka meminta Yunxiao untuk tidak pergi dari sana. Keduanya lalu membungkuk berterima kasih pada Yunxiao. Yunxiao mengatakan jika itu karena fondasi mereka berdua kuat, dan mereka harus ingat, jalan alkemis masih jauh di depan. Tingkat 4 hanyalah level dasar. Mendengar perkataan Yunxiao membuat kakek Li dan yang lainnya kebingungan. Yan Hao mengatakan jika Yunxiao mengatakan kata-kata yang sombong. Ia tidak menyangka Zhang Jifang dan Su Han bisa dibodohi oleh anak-anak. Master Sun yang pernah mengobati Dasha yang waktu itu menyela jika Yunxiao adalah anak yang waktu itu ia ceritakan. Master Sun mengatakan jika Yunxiao adalah penipu. Yunxiao telah menempa lencana refiner sendiri. Zhang Jifang mengatakan pada Yan Hao, ia mungkin berterima kasih karena sudah datang dari jauh untuk mengetes kemampuannya. Tapi jika Yan Hao tidak menghormati Yunxiao, jangan salahkan dirinya jika memutus hubungan.
Suhan juga mengatakan pada Master Sun, jika ia sendiri yang memberikan rencana itu pada Yun Shao, bagaimana itu bisa palsu? Asosiasi Alkemis Tiansui hanya mampu memberikan rencana tingkat 2. Kalau bukan karena pembatas itu, Yun Shao bahkan pantas menerima rencana tingkat 5. Mendengar pernyataan itu membuat Master Sun dan Yan Hao terdiam. Yang kemudian Yan Hao mengatakan, dua refiner tingkat 4 dibotohi oleh anak-anak, sangat lucu. Master Sun mengatakan, mendapatkan rencana dengan ditempa atau curang berdasarkan hukum harus dieksekusi. Dan Suhan dan juga Zhang Jifang harus dihukum. Suhan dan Zhang Jifang marah, tapi dihentikan oleh Yun Shao. Yun Shao mengatakan apakah Master Sun mengatakan rencananya palsu. Jika begitu, hari ini ia akan bertanding dengan mereka. Jika mereka kalah, itu berarti rencana mereka yang palsu. Mendengar ucapan Yun Shao membuat Master Sun gemetar kesal saking kesalnya. Ia mengatakan pada Yun Shao, apakah Yun Shao berniat melawannya? Yun Shao mengatakan karena Master Sun dan Yun Hao sangat percaya diri, mengapa mereka tidak membuat taruhan? Yan Hao bertanya, taruhan? Taruhan apa itu? Yun Shao mengatakan jika yang kalah harus menghadap ke seluruh pasukan, sarjana dan pejabat berlutut dan melakukan koutou 3 kali. Dan jika mereka saling bertemu di masa depan, yang kalah harus membungkuk dan memberi jalan pada yang menang. Yun Shao menunjuk ke arah Master Sun dan mengatakan, juga Master Sun sudah merampas harta keluarga Li bertahun-tahun, jadi barang-barang berharga yang sudah Master Sun ambil harus dikembalikan, dan Yan Hao akan menjadi jurinya. Master Sun mendengar ucapan Yun Shao terdiam sejenak, yang kemudian Yun Shao mengejek Master Sun dengan mengatakan, apakah seorang refiner tingkat 3 takut? Master Sun yang sangat marah itu berteriak mengapa ia harus takut. Yang kemudian ia melepas cincin penyimpanan miliknya dan menyerahkan pada Yan Hao. Suhan dan Zhang Jifang akan menyumbang untuk taruhan, tapi Yun Shao mengatakan jika ia bisa membayarnya sendiri, ia akan mempertaruhkan barang yang lebih berharga daripada Master Sun. Yan Hao melihat Yun Shao dalam hatinya mengatakan apa mungkin Yun Shao memang seorang master. Tapi dilihat dari manapun, tidak mungkin seorang anak 15 tahun mengalahkan refiner tingkat 3. Yan Hao bertanya, bagaimana mereka harus memulainya? Master Sun mengatakan bagaimana jika Yan Hao yang menentukan, biar adil. Yun Shao mengatakan untuk Master Sun tidak perlu sombong, dan pilih saja sesuai dengan keahlian Master Sun. Yan Hao bertanya pada Yun Shao, apakah Yun Shao benar-benar paham dengan alkemis? Yun Shao harus tahu, seorang alkemis memiliki spesialisasinya sendiri, bahkan dirinya saja bukan tandingan Master Sun di beberapa bidang. Yun Shao hanya mengatakan jika Yan Hao akan mengetahuinya nanti, karena hari ini ia ingin melihat Master Sun melakukan koutou di depan semua orang, terlepas dia mau atau tidak. Yan Hao lalu meminta untuk Master Sun memilih. Master Sun dengan kesal mengatakan untuk mereka membuat pil, tapi pil yang harus tingkat 3. Zhang Jifan dan Suhan hanya terkejut mendengarnya. Dalam hati, Yan Hao mengatakan, Yun Shao memiliki rencana tingkat 2. Itu berarti, paling tinggi, Yun Shao memiliki soul power tingkat 2 pula. Tapi kompetisi ini membuat pil tingkat 3. Bagaimana Yun Shao bisa melakukan itu? Apakah Master Sun tidak memiliki rasa kasihan pada Yun Shao? Zhang Jifang menegur Master Sun. Apakah Master Sun tidak tahu malu sebagai seorang refiner? Master Sun tidak menghiraukan Zhang Jifang dan mengatakan pada Yun Shao, apakah Yun Shao sudah gugup? Maka lebih baik berlutut dan minta maaflah padanya. Yun Shao juga tidak menanggapi sambil mengucapkan untuk segera mulai saja pertandingannya, karena ia malas untuk menunjukkan bakat di depan monyet. Dengan begitu, mereka akan segera mulai pertandingannya. Dalam hati Pangeran Yue mengatakan, jika pendukung terbesar pangeran utama adalah Zhang Jifang, tapi dia sangat menghormati Yun Shao, melebihi orang lain. Selama Yun Shao ada di pihaknya, walaupun Zhang Jifang tidak mengubah pikirannya, posisinya akan aman. Sedangkan dalam hati pangeran pertama mengatakan, ia harus meminjam kekuatan Master Sun untuk menyingkirkan Yun Shao. Yun Shao dan Master Sun akan mulai pertandingannya sebagai alkemis. Yan Hao mengatakan jika pil body adalah yang terbaik untuk menunjukkan kemampuan seorang refiner. 3 putaran membuat pil, 5 putaran menaikkan tingkatnya, 7 membuatnya menjadi tingkat 3. Jadi, pil 7 putaran akan memiliki perbedaan besar dibandingkan dengan pil 3 atau 5 putaran. Yan Hao bertanya bagaimana dengan Yun Shao. Dalam hati Yan Hao mengatakan, di usia Yun Shao sekarang, bahkan hanya membuat pil tingkat 1 sudah bisa disebut sebagai jenius. Yun Shao menjawab jika ia akan membuat pil yang sama dengan Master Sun, jadi mudah untuk dibandingkan. Tapi ia hanya memerlukan 1 set bahan. Mendengar itu membuat Master Sun terkejut. Yan Hao mengatakan, setidaknya Yun Shao harus masuk akal kalau bercanda. Teknik pembuatan itu misterius, dan tidak bisa diprediksi. Bahkan dirinya saja tidak berani mengatakan kalau 1 percobaan saja sudah cukup. Yun Shao dengan sombong mengatakan, kalau ia jadi Yan Hao, ia juga tidak akan berani. Mendengar itu membuat Yan Hao kesal dan melempar 1 set bahan saja pada Yun Shao. Ia mengatakan terserah, dan akan melihat bagaimana Yun Shao akan jatuh karena kesombongannya. Sambil mengeluarkan tungku pembuatan pil, Master Sun mengatakan dalam hati, Yun Shao hanya mau 1 set bahan. Yun Shao memang mau cari mati. Yan Hao mengatakan tungku pembuatan pil milik Master Sun adalah harta tingkat 3, dan memuji Master Sun akan hal itu. Master Sun yang congak mengatakan ia menghabiskan banyak untuk mendapatkannya. Kini pembuatan pil telah dimulai. Master Sun melakukan lebih dulu. Hal pertama yang ia lakukan adalah mengekstrak bahan-bahannya dan memasukkannya ke dalam tungku, dan ia menggunakan api hijau untuk memanaskannya.
Yan Hao yang melihat api yang digunakan Master Sun mengatakan, bukankah itu adalah Green Wolf Demon Fire? Master Sun memang benar-benar orang kaya. Master Sun mendengar pujian dari Yan Hao tertawa kecil dan mengatakan, jika itu masih belum apa-apa dibandingkan dengan Soul Burning Stunging Fire milik Yan Hao. Master Sun menoleh ke arah Yun Shao. Ia terkejut melihat apa yang dilakukan Yun Shao. Ia bertanya apa yang Yun Shao sedang lakukan. Bukankah mereka sedang bertanding? Ternyata, yang Yun Shao lakukan adalah duduk di atas sofa dan sedang dilayani oleh budaknya Jiarong. Master Sun mengatakan pada Yun Hao untuk menganggap Yun Shao sudah kalah. Yun Shao menjawab, jika batas waktunya adalah 2 jam, apakah ia tidak boleh bersantai dan makan untuk mengisi perutnya? Yun Hao meminta untuk Master Sun fokus saja pada pembuatan pilnya. Yun Shao tidak akan kalah sampai waktunya habis. Master Sun yang masih kesal sambil membuat pilnya mengatakan, terserah jika Yun Shao mau main-main, tapi yang pasti Yun Shao akan melakukan goto saat dirinya menang nanti. Master Sun sudah akan siap untuk memadatkan pilnya. Ia mengangkat cairan dari tungku ke atas dan memulai memadatkannya. Master Sun terus memadatkan dan memutar pil dengan tingkatan pilnya. Ia sudah melakukan 6 putaran, sejauh ini hanya tinggal 1 putaran lagi. Dalam hatinya yang tengah bersemangat memadatkan pil itu mengatakan, jika sebentar lagi ia akan selesai. Pembuatan hari ini cukup lancar. Ia tidak menyangka akan berhasil dengan sekali coba. Di belakang Master Sun, Yun Shao tengah duduk santai yang ternyata Yun Shao menggunakan genjutsunya pada Master Sun. Yan Hao langsung menoleh ke arah Yun Shao dan menyipitkan mata. Sepertinya ia menyadari sesuatu sedang terjadi. Tiba-tiba Master Sun lemas karena soul power tiba-tiba habis. Ia masih tidak mengerti mengapa bisa terjadi. Ia masih bersemangat dan harus berhasil. Yan Hao yang melirik Yun Shao lagi mengatakan dalam hatinya, apa ia salah? Tidak mungkin Yun Shao bisa curang saat dirinya ada di sana. Melihat pil yang dibuat Master Sun sudah mulai retak, Yan Hao memanggil Su Xiang. Su Xiang mengerti apa yang harus dia lakukan. Su Xiang melompat ke udara dan meninju pil yang gagal itu menjauh dari tempat. Yang kemudian pil itu meledak seketika. Dalam hati Pangeran Yue mengatakan, kalau saja pil itu meledak di dekat mereka, pasti sudah banyak korban. Ternyata melihat proses pembuatan tidak semenarik dan menyenangkan. Ini terlalu berbahaya. Master Sun tertegun, merasa tidak percaya. Yun Shao yang masih tengah duduk mengatakan, Master Sun bodoh. Apakah Master Sun pikir dirinya akan menang karena mulai pertama kali? Sekarang bahan milik Master Sun tinggal 1. Sekarang mereka sama kan? Yan Hao mengatakan pada Master Sun yang tengah marah dengan ejekan Yun Shao. Jika waktunya tidak banyak, lebih baik untuk memanfaatkannya dengan baik. Saat Master Sun tengah mengulangi pembuatan pilnya dari awal, Yan Hao bertanya pada Yun Shao, apakah Lord Yun Shao hanya akan menonton sampai selesai? Yun Shao menjawab, siapa bilang? Yun Shao bangkit dari duduknya dan mengatakan, ia akan membuka mata mereka semua, jadi lebih baik mereka melihat baik-baik. Zhang Jifang dan Suhan dan juga Jiarong sudah sangat senang. Tapi yang Yun Shao lakukan malah hanya senam pemanasan. Setelah beberapa waktu senam, akhirnya Yun Shao siap untuk membuat pilnya. Zhang Jifang berlari menuju Yun Shao dengan membawakan tungku untuk digunakan oleh Yun Shao. Master Sun melihat tungku milik Zhang Jifang dalam hati mengatakan, jika itu adalah tungku tingkat 3, efek pembuatan memang dipengaruhi oleh kekuatan jiwa seorang. Tapi efek yang diberikan oleh peralatan yang dipakai juga besar. Tungku itu sudah jelas lebih baik daripada miliknya. Tapi yang Yun Shao lakukan malah menolak tungku itu karena ia tidak memerlukannya. Dalam hati Master Sun mengatakan, ia tidak percaya Yun Shao tidak mau menggunakan tungku itu. Apakah Yun Shao memiliki tungku tingkat 4? Itu juga hal yang mustahil. Yun Shao meminta untuk Yan Hao meminjamkannya 10 Yuan Stone tingkat tinggi. Karena semua barang miliknya ada pada Yan Hao. Dalam hati Yan Hao mengatakan jika Yun Shao hanya bermain-main dari tadi. Kalau kalah pasti akan mencari alasan. Kalau Yun Shao tidak kalah. Tapi saat ini, ia adalah juri. Ia ingin melihat kartu as apa yang Yun Shao miliki. Yan Hao melemparkan Yuan Stone pada Yun Shao, yang kemudian Yun Shao berterima kasih dan menghancurkan hingga halus, yang kemudian dilanjutkan dengan beberapa gerakan untuk menghaluskan lagi. Yan Hao tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Yun Shao. Ia bertanya-tanya apakah Yun Shao melakukan sebuah trik. Tapi Wang Cheng yang melihat itu terkejut dan mendekati Yan Hao. Wang Cheng mengatakan jika yang disaring menggunakan teknik pemadatan Yuan Stone hari ini, dengan gerakan Yun Shao sama dengan gerakan dilakukan oleh Yang Di. Tapi gerakan Yun Shao lebih lembut dan dinamis. Juga Yun Shao melakukan dengan lebih mudah. Tapi bagaimana bisa? Dalam hati Yun Shao mengatakan, bertahun-tahun lalu Yang Di memberikannya kuliah dan menjawab pertanyaannya. Dia menggunakan teknik itu. Apakah mungkin Yun Shao adalah murid Yang Di? Guru Luo dan Jiarong juga terkejut. Dalam hati Jiarong yang tengah gemetar karena bangga mengatakan dalam hati untuk menunggu kodok itu dibuat malu oleh Yun Shao. Dan setelah kejadian itu, seluruh dunia alkemis di kerajaan Das Flame akan gempar. Yun Shao mengeluarkan semua kekuatannya yang membuat Yan Hao terkejut. Dalam hatinya mengatakan bagaimana bisa Yun Shao menyembunyikan kekuatannya di bawah pengawasan Universal Detect tingkat 4 miliknya. Yun Shao kemudian melanjutkan dengan mencampur bahan-bahan pembuatan pil. Area sekitar Yun Shao dipenuhi dengan kupu-kupu yang terbuat dari Yuan Stone. Yan Hao terlihat terkejut melihat teknik pengendalian api milik Yun Shao. Wang Cheng menimpali. Benar, itu adalah teknik pengendalian api yang dibuat oleh Gu Feiyan, The Symphony of Fire.
Yan Hao bertanya, lalu siapa guru Yun Xiao? Wang Cheng terlihat sedikit frustasi dan mengatakan, jika Yang Di tidak pernah mengatakan memiliki murid seperti Yun Xiao. Wang Cheng bertanya, apakah Yun Xiao murid paman Jun Ryun? Yan Hao menjawab jika itu tidak mungkin. Kerajaan Gowo ribuan mil jauhnya. Selain itu, kalau Yun Xiao benar-benar murid Jun Ryu, Yun Xiao tidak akan tinggal di negara Tianshui. Di sisi guru Luo yang melihatnya hanya menangis hingga gemetar. Dalam hatinya mengatakan, jika itu pasti dia, orang yang ada di belakang Yun Xiao pastilah master itu. Wang Cheng bertanya, menurut Yan Hao, siapa yang akan menang? Yan Hao mengatakan jika untuk sekarang masih belum pasti. Wang Cheng mengatakan jika menurutnya yang akan menang adalah Master San. Walaupun Yun Xiao memiliki tekniknya bagus, tapi soul powernya hanya tingkat pertama. Bagaimana bisa Yun Xiao membuat sebuah pil? Belum menyelesaikan kata-katanya, Wang Cheng terkejut melihat apa yang Yun Xiao lakukan. Yun Xiao tengah menggunakan soul power tingkat 2 untuk melakukan 3 putaran. Yan Hao dalam hatinya bertanya-tanya apa yang terjadi. Apakah Yun Xiao menekan soul powernya dari tadi? Kendali soul power Yun Xiao sangat baik. Ia bahkan tidak tahu betapa kuatnya soul power Yun Xiao. Apakah memang ada teknik seperti itu? Wang Cheng mengatakan jika masternya pernah bilang, seorang refiner hebat menggunakan soul powernya secara pas tanpa membuang-buang sedikit pun. Jadi kalau seorang refiner biasa hanya bisa membuat satu pil, seorang refiner dengan tingkat yang sama yang bisa mengendalikan soul powernya dengan efisien, bisa membuat setidaknya 3 pil. Wang Cheng meneruskan, bagaimanapun itu adalah teknik pengendalian soul power yang hebat, bahkan yang dia hanya berada di level pemula. Bagaimana bisa anak yang berusia 15 tahun mengetahui dan bahkan menggunakannya? Yan Hao mengatakan Yun Xiao melakukan 5 putaran. Yun Xiao akan mencapai tingkat 3 pembuatan pilnya. Master Chen yang melihat Yun Xiao berhasil tidak tinggal diam. Ia mengeluarkan sesuatu dan berteriak jika ia akan bertarung hingga akhir. Yan Hao dan Wang Cheng terkejut. Yang Master Chen keluarkan itu adalah jimat Tai Yi Thunder. Apakah dia mau menggunakan petir untuk memadatkan pil? Orang yang bukan seorang refiner bertanya-tanya. Yan Hao menjelaskan jika Tai Yi Thunder adalah jimat tingkat 5. Harganya tidak terbatas. Itu adalah harta karun yang bisa meningkatkan sebuah item dengan bantuan petir. Kalau sebuah hasil pembuatannya di atas tingkat 5, maka dia melawan surga dan surga tidak akan membiarkannya. Master San terlihat sangat ragu-ragu untuk menggunakan kartu asnya. Tapi, saat dia melirik Yun Xiao, dalam hatinya mengatakan, Yun Xiao sudah mencapai 6 putaran. Master San langsung yakin dan menggunakan jimat itu untuk bertarung sampai akhir. Master San meletakkan jimat itu ke dalam tungku untuk memulainya. Wang Cheng mengatakan, tantangan terbesar untuk item tingkat 5 atau di atasnya bukanlah kurangnya soul power seorang refiner, tapi adalah kemampuan untuk menahan petir. Yan Hao menghela napas dan mengatakan jika Yun Xiao akan kalah. Body pil milik Master San sudah mencapai putaran 8 dan masih dipanaskan dengan petir. Walaupun tidak mencapai 9 putaran dan menjadi pil tingkat 4, tidak bisa akan lebih lemah dari pil tingkat 3. Wang Cheng geleng-geleng mengatakan, walaupun Yun Xiao kalah, tapi ini adalah kekalahan yang mengesankan. Tapi sayangnya Yun Xiao bertaruh terlalu banyak. Terlihat Master San sudah berhasil membuat pil miliknya yang membuatnya senang. Yan Hao yang melihat Yun Xiao sedang dengan sabar membuat pilnya mengatakan, anak muda memang ceroboh dan tidak sabaran. Baru saja mendapatkan sedikit kemampuan, tapi sudah sangat sombong. Ini pelajaran yang bagus untuk Yun Xiao. Master San memamerkan pil body puncak 8 putaran. Jika Yun Xiao tidak membuat pil tingkat 4 dengan 9 putaran, maka Yun Xiao akan kalah. Yan Hao mengatakan pada Master San, walaupun Master San menghancurkan tungku tingkat 3 miliknya, tapi Master San berhasil membuat pil tingkat 3 puncak. Jadi itu sepadan. Jika Master San mengerti prosesnya, mungkin Master San tidak jauh dari naik tingkat. Orang-orang yang mendukung Yun Xiao sedikit khawatir melihat Yun Xiao yang tengah berkonsentrasi membuat pilnya. Yan Hao mengatakan, jika Yun Xiao membuat pil body 7 putaran tanpa menggunakan tungku, di usia yang muda, maka Yun Xiao mengerikan. Yun Xiao adalah orang yang muncul dalam 10.000 tahun sekali, tapi sayang sekali. Wang Chen bertanya, apakah menurut Yan Hao, Yun Xiao akan berhasil membuat pil 8 putaran? Yan Hao mengatakan, api mantra yang ada di bawahnya mulai melemah, dan sepertinya akan padam. Dan juga Yun Xiao menggunakan soul powernya untuk memadamkan pil, dan mengendalikan api di waktu yang bersamaan. Tidak banyak harapan yang tersisa. Jika saja Yun Xiao menerima tungku milik Zhang Jifang, membuat pil 8 putaran pasti tidak akan sulit. Sayangnya, Yun Xiao terlalu sombong. Yun Xiao lalu melakukan sesuatu pada pil yang ia buat. Ia membuat Yan Hao terkejut. Apakah Yun Xiao mencoba untuk menggunakan api Yuan Qi untuk memaksa pil bodinya naik tingkat? Wang Cheng mengatakan, Yun Xiao pasti menyadari jika Master San membuat pil body 8 putaran puncak dan memutuskan untuk mengeluarkan semua kemampuannya. Master San mengatakan, harapan, apa mungkin Yun Xiao benar-benar akan mendapatkan pil tingkat 4? Wang Cheng membenarkannya. Yun Xiao ada di situasi tidak akan bisa menang, apalagi yang Yun Xiao pikirkan. Yan Hao mengatakan Yun Xiao membuat pil 8 putaran hanya dengan tangan kosong. Kemampuan Yun Xiao sangat mengerikan. Yan Hao meminta untuk Sus yang bersiap. Kalau pil body 8 putaran itu meledak, dampaknya akan jauh lebih besar daripada yang 7 putaran. Dalam hati Yun Xiao mengatakan, saat ini adalah batas truki yang dimiliki oleh seorang martial master bintang 3. Selanjutnya, ia hanya perlu memadatkan pilnya. Kalau ia ingin mengalahkan pil 8 puncak, ia harus mencoba itu. Yun Xiao menggunakan api Phoenix yang ada dalam jiwanya. Apa yang Yun Xiao tunjukkan membuat Yan Hao dan Wang Cheng terkejut. Yan Hao bertanya,
Api apa yang Yun Shao gunakan itu? Dalam hati Master Sun mengatakan, api demonik dalam tubuhnya bergetar. Itu berarti api milik Yun Shao ada di tingkatan yang lebih tinggi. Yun Shao yang menggunakan api dari Phoenix itu mengatakan, ini adalah pertama kalinya ia menggunakan api Phoenix. Ia tidak bisa mengendalikannya dengan kekuatannya sekarang. Ia hanya bisa mengeluarkan sedikit bayangan saja. Atau dengan kata lain, pancaran dari api suci ini jatuh dalam kekosongan. Orang yang melihat Yun Shao memadamkan pilnya menggunakan api Phoenix yang hanya bisa bengong. Yun Shao menggunakan segel tangan untuk memadamkan pilnya. Dalam proses pemadaman itu memicu fenomena awan berkumpul yang disertai petir. Yan Hao tidak percaya karena sebuah pil tingkat 3 memicu fenomena alam. Yang kemudian, pil body milik Yun Shao telah selesai dan memiliki dua warna biru dan juga warna merah. Yun Shao yang tengah memegang pilnya mengatakan, teorinya, sebuah pil dengan tingkatan seperti ini tidak bisa memicu fenomena alam, walaupun petirnya beberapa kali lebih lemah dari petir biasa. Tapi itu disebabkan oleh pemadatan pil. Jiarong yang lainnya merasa senang dengan keberhasilan Yun Shao, sedangkan Wang Cheng gemetar penasaran dan bertanya, pil itu level berapa, walaupun dia di tingkat 4, dia tidak akan memicu petirnya. Yan Hao mengatakan jika ia bahkan tidak bisa membuat pil dengan cara seperti itu, dan melanjutkan dalam hatinya, satu-satunya perbedaan antara ia dan refiner tingkat 5 adalah kemampuan untuk memicu kekuatan surga dan menggunakan petir untuk memadatkan pil. Seorang anak muda melakukan sesuatu yang tidak ia pahami selama bertahun-tahun. Dengan sedikit senyum, Yan Hao meminta untuk Yun Shao menunjukkan pil yang dibuat. Yun Shao memberikan pada Yan Hao dengan mengatakan jika Yan Hao adalah jurinya, tentu saja bisa melihat itu. Yan Hao terkejut melihat pil Yun Shao lebih besar daripada pil milik Master Sun, dan karena memiliki dua warna juga. Yan Hao bertanya mengapa pil milik Yun Shao memiliki dua warna, dan petir apa tadi? Itu pasti bukan petir biasa. Yun Shao hanya tertawa menjawab jika ia tidak tahu, karena ini adalah pertama kalinya ia membuat pil tingkat 3. Semua orang terkejut karena itu adalah pertama kalinya Yun Shao membuat pil tingkat 3. Master Sun tidak mau membuang-buang waktu dan bertanya siapa pemenangnya. Yan Hao membandingkan pil milik Yun Shao dan milik Master Sun, yang kemudian Yan Hao mengumumkan pemenangnya adalah Yun Shao. Master Sun tidak terima dan bertanya, bagaimana bisa? Miliknya adalah pil 8 putaran puncak. Miliknya adalah pil terkuat di bawah pil tingkat 4. Jika tidak, maka pil mereka seri. Yan Hao mengatakan pil body milik Master Sun memang pil 8 putaran puncak, tapi pil milik Yun Shao adalah pil tingkat 4 semu. Master Sun masih tidak terima dan mengatakan, apakah Yan Hao berkonspirasi dengan Yun Shao? Tuduhan itu membuat Yan Hao tidak terima. Yun Shao menimpali, bukannya sudah ia bilang Master Sun pasti akan membuat alasan saat hasilnya keluar. Oleh karena itu, Yan Shao memilih Yan Hao menjadi juri. Yan Hao menghela napas yang kemudian memberikan barang taruhan pada Yun Shao. Yang kemudian dengan ekspresi marah, Yan Hao mengatakan pada Master Sun, kalau kalah, maka lebih baik mengakuinya. Sekarang Master Sun harus berlutut dan melakukan koto. Dalam hati Yan Hao sebenarnya ia ingin meminta maaf atas dirinya, tapi Master Sun malah memfitnahnya di depan jutaan orang, maka Master Sun harus dihukum. Yan Hao memaksa untuk Master Sun berlutut saat ini juga, karena semua orang telah menunggu. Kalau tidak mau berlutut, biarkan Su Xiang membantunya. Master Sun gemetar masih mencoba beralasan. Su Xiang lalu menggerakkan jari telunjuknya dan tiba-tiba luka timbul di lutut Master Sun yang mana membuatnya tersungkur di lantai. Dan juga, kini kepala bagian belakang Master Sun seperti ada yang menariknya ke belakang tanpa disentuh. Yang kemudian Master Sun melakukan Kouto. Yang ternyata itu adalah Yun Shao. Yun Shao mengatakan, Kouto pertama itu diperuntukkan Master Sun yang sombong di hadapannya. Dalam hati Su Xiang melihat Yun Shao mengatakan, jelas-jelas Yun Shao bukan seorang martial master bintang 3 biasa. Yun Shao menarik kepala Master Sun dengan membuatnya melakukan koto untuk kedua kalinya. Yang kedua itu diperuntukkan karena Master Sun sudah mengambil banyak harta keluarga Li selama bertahun-tahun. Yun Shao akan membuat Master Sun melakukan koto ketiga kalinya, tapi Master Sun sudah babak belur hingga sekarang. Yang kemudian, Yun Shao dihentikan oleh seseorang dengan memegang tangan Yun Shao. Itu adalah kakek Li. Kakek Li mengatakan, jika Master Sun tidak bersama keluarga Li selama bertahun-tahun, Daseng pasti sudah mati. Yun Shao harus mengampuninya. Sejenak Yun Shao terdiam dan menendang Master Sun turun dari panggung penyambutan. Yun Shao mengatakan, orang yang mempermalukan orang lain akan dipermalukan juga. Ia akan mengampuni Master Sun karena permintaan kakeknya. Seharusnya Master Sun sudah tahu cara bersikap. Yan Hao menimpali jika Yun Shao tidak perlu membuang-buang waktu pada orang seperti Master Sun. Master Sun memfitnah Yun Shao. Dia memilih tes yang paling menguntungkan baginya, kemudian membuat alasan saat kalah. Master Sun sudah membuat malu seluruh refiner. Sebagai info tambahan, refiner itu adalah julukan seseorang yang menjadi seorang alkemis. Yan Hao mengeluarkan lencana dan mengatakan, tes kali ini telah membuktikan kalau Yun Shao benar-benar seorang refiner tingkat 3. Ia bertugas sebagai penguji asosiasi alkemis kerajaan Dust Flame, menyerahkan lencana tingkat 3 pada Yun Shao. Yun Shao berterima kasih untuk lencananya pada Yan Hao. Yan Hao memuji Yun Shao sebagai seorang jenius terhebat yang pernah ia temui. Potensi masa depan Yun Shao tidak memiliki batasan. Itu adalah suatu kehormatan baginya untuk memberikan lencana tingkat 3 kepada Lord Yun Shao. Yun Shao mengatakan jika Yan Hao terlalu memuji dirinya.
dan terus-terusan memanggil dirinya Lord. Ia tidak terbiasa dengan julukan itu, dan menyarankan untuk Yan Hao memanggilnya dengan sebutan Tuan Muda. Wang Cheng menyelat dan mengatakan, jika Yuan Shao bahkan lebih muda darinya, ia berharap bisa tinggal di Tianshui dan belajar dengan Yuan Shao. Yuan Shao bertanya pada Wang Cheng, apakah Wang Cheng murid Yang Di? Apakah Yang Di baik-baik saja? Dalam hati Wang Cheng terheran, karena ia berpikir Yuan Shao adalah murid dari Yang Di. Tapi jika benar seharusnya Yuan Shao memanggil Yang Di sebagai martial uncle. Tapi kenapa Yuan Shao memanggil namanya begitu saja? Nada suaranya pun seperti memanggil teman lama. Apakah mungkin Yuan Shao teman baik Yang Di? Tapi usianya, Wang Cheng masih berpikir kemungkinan tentang hubungan Yang Di dan Yuan Shao. Wang Cheng langsung menjawab, jika Yang Di baik-baik saja, dan beberapa bulan lalu, Yang Di pergi ke Deity Transformation Shi. Yuan Shao terkesan dan bertanya, apakah Yang Di sudah naik ke tingkat 7? Wang Cheng membenarkannya dan mengatakan, Master Yang Di juga berasal dari Tianshui. Ia selalu ingin pergi ke kampung halamannya. Sekarang harapannya telah terwujud. Wang Cheng melanjutkan jika ia mendengar saat Yang Di meninggalkan Tianshui, dia juga meninggalkan sebuah lukisan. Dia mengatakan siapapun yang bisa menguraikan makna dari lukisan itu, ia akan mewujudkan permintaan orang itu. Apa lukisan itu masih ada? Karena ia ingin selalu melihatnya. Yuan Shao bertanya, apakah ada benda seperti itu? Yan Hao bertanya, apakah Yuan Shao tidak tahu? Zhang Qifan mengatakan jika itu benar-benar ada. Lukisan itu disimpan di istana. Itu adalah harta karun Tianshui. Yuan Shao hanya terheran dan berpikir, sejak kapan Yang Di belajar menggambar? Zhang Qifan meneruskan jika bukan Yang Di yang menggambar, tapi lukisan itu dibuat oleh Gu Feiyang. Zhang Qifan menceritakan, dulu saat Yang Di sulit memahami suatu konsep, dalam kemarahan, Gu Feiyang membuat lukisan, dan kemudian mencapakannya pada Yang Di. Bahkan bertahun-tahun setelah itu, Yang Di masih belum bisa menguraikannya. Oleh karena itu, Yang Di mengatakan siapapun yang bisa menguraikannya, dia akan mewujudkan harapan orang itu. Yuan Shao masih berpikir keras, kapan hal itu terjadi? Kapan ia melakukan hal itu? Mengapa dirinya tidak mengingatnya? Kaisar lalu menyela. Sebenarnya, dia selalu menyimpan lukisan itu bersamanya. Saat ada waktu luang, ia mengeluarkan dan melihat dengan harapan ia bisa menemukan sesuatu. Tapi sayangnya, perkataan Kaisar terhenti dan mengeluarkan lukisan dari dalam cincin penyimpanan miliknya. Lukisan itu terbentang di hadapan mereka semua. Itu adalah lukisan pemandangan dengan bukit-bukit indah disertai dengan pepohonan. Ada tulisan di bagian kanan bawah. Yan Hao yang melihat itu mengatakan, bakat Gu Fei yang sangat luar biasa. Lukisan itu mengandung pengajaran yang mendalam. Itu adalah seni yang mengesankan. Tapi yang Yuan Shao lakukan berbeda. Ia menahan tawa hingga menyemburkan udara. Ia tertawa terbahak-bahak melihat lukisan itu. Wang Cheng bertanya-tanya, ada apa? Yuan Shao bertanya, apakah mereka sudah tahu pesan dari lukisan itu? Yan Hao bertanya pada Yuan Shao, apakah lukisan itu lucu? Yuan Shao masih tertawa dan mencoba untuk meminta maaf. Dengan masih menahan tawanya, Yuan Shao mengatakan untuk mereka membaca puisi di bagian bawah beberapa kali, dan menambahkan jika Yang Di benar-benar tidak takut untuk memalukan dirinya sendiri. Wang Cheng tidak terima masternya dihina dan meminta Yuan Shao untuk tidak menghina masternya. Yan Hao mencoba menguraikan dan mengatakan deskripsi-deskripsi dari lukisan itu. Yuan Shao masih tertawa dan meminta maaf, itu adalah kesalahannya. Yan Hao membacakan puisi yang tertulis di lukisan itu. Seorang teman lama menyusun syair untuk istana Changyang tentang perjalanan dari barat ke utara. Saat debu menutupi, aku penasaran di mana kampungku. Ribuan tahun mutiara emas berkedip di pinggir pantai. Dan dilanjutkan dengan pertanyaan, apakah ada yang salah dengan puisi itu? Yuan Shao tidak menjawab dan masih menahan tawanya. Tentu saja itu membuat semua orang melihat ke arahnya, sedangkan kakek Li melihat menahan amarahnya hingga gemetar. Karena saking tidak tahannya, kakek Li marah-marah dan meminta untuk Yuan Shao mengatakan maksud dari puisi itu. Jika tidak, maka ia akan mencincang Yuan Shao. Jiarong, Zhang Qifan, dan Su hanya meminta untuk kakek Li tenang dan menahannya. Yuan Shao lalu bertanya pada mereka, menurut mereka, Gu Feiyang berada di situasi apa saat menulis puisi itu? Wang Cheng menjawab, itu dibuat saat murid Gu Feiyang tidak mengerti dengan ajarannya. Perasaannya pasti sedang tidak bagus saat itu. Yuan Shao menunjuk Wang Cheng dan bilang, bukan hanya itu. Gu Feiyang pasti ingin berteriak sekeras-kerasnya di telinga Yang Di. Tapi Gu Feiyang memiliki bakat yang tidak terkira. Dia tidak akan berteriak pada masalah sepele seperti itu. Kemudian Yuan Shao meminta untuk semua orang melihat kata pertama pada setiap baris puisi pertama dan kata terakhir setiap baris puisi kedua. Yang mana bila dibacakan menjadi sebuah kata, Yang Di adalah orang tolol. Wang Cheng membaca sesuai instruksi Yuan Shao dan mendapatkan kata, Yang Di adalah orang tolol. Yuan Shao tertawa dan berikan jempolnya pada Wang Cheng. Sedangkan semua orang terdiam tidak percaya. Dan bila digambarkan, perasaan mereka seperti berikut, gak karuan. Suara yang mengatakan Yang ditolol telah menghentikan semua orang yang ada di sana tanpa kata, dan hanya suara hembusan angin yang terdengar setelahnya. Orang yang ada di atas panggung merasa tidak percaya makna dari lukisannya itu. Wang Cheng yang setengah mau mati mengatakan, ia tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Jadi Yuan Shao harus menunggu sampai dirinya mengunjungi masternya. Jika Yuan Shao benar, Yang Di akan mengabulkan permintaan yang masih disanggupinya.
Yun Shao berterima kasih pada Wang Cheng, sedangkan Wang Chen sudah berpikiran akan mati. Tiba-tiba pangeran pertama menghampiri Yun Shao dan mengatakan, jika Yun Shao benar-benar kebanggaan Tian Sui, jika ia menjadi kaisar selanjutnya, ia akan menganugerahi Yun Shao dan keturunan Yun Shao dengan gelar kerajaan, dan ia akan merestui Yun Shao menikahi dengan Putri Duxue. Putri Duxue mendengar itu dari kakaknya berteriak untuk tidak mencampuri urusannya. Pangeran pertama masih melanjutkan, jika tidak ada orang di Tian Sui ini yang sehebat Yun Shao, apakah Yun Shao mau melewatkan kesempatannya? Pangeran kedua Yue tidak mau kalah. Ia mengatakan pada Yun Shao jika dirinya menjadi kaisar selanjutnya, maka ia akan memberikan gelar yang lebih daripada pangeran pertama tawarkan. Yun Shao tidak menanggapi perkataan mereka dan minta pendapat dari Putri Duxue. Siapa di antara mereka yang pantas untuk menjadi kaisar selanjutnya? Duxue menjawab tidak ada di antara mereka. Yun Shao menimpali jika itu akan menjadi masalah. Apakah Duxue memiliki saudara lainnya? Duxue menatap Yun Shao dan mengatakan dalam hati, jika Yun Shao benar-benar mempertimbangkan pendapatnya. Jangan-jangan Ruxue tidak melanjutkan pemikirannya, karena dihentikan oleh pangeran pertama yang mengatakan pada Ruxue, jika dirinya, pangeran pertama menjadi kaisar selanjutnya, maka ia akan menjadikan Ruxue Putri Taiping. Sebagai info, Putri Taiping adalah putri kerajaan selama dinasti Tang. Kata-kata ini juga bisa menjadi hinaan untuk mengatakan seorang wanita yang seperti kutilang darat. Kurus tinggi langsing dada rata. Pangeran pertama meneruskan, ia akan membuat status Putri Ruxue lebih tinggi daripada siapapun kecuali kaisar. Ruxue malah marah dikatai Putri Taiping, dan mengatakan jika pangeran pertama itu yang Putri Taiping, dan mengatakan jika pangeran kedua Yue juga seorang bajingan, tapi setidaknya masih lebih baik daripada pangeran Jinyan. Ada yang boing-boing dari Putri Ruxue saat marah, dan Yun Shao juga tertawa mendengar itu dari mulut Putri Ruxue. Yun Shao langsung berjalan ke arah kaisar dan mengatakan, jika tidak ada yang abadi di dunia ini, jadi lebih baik untuk kaisar mewariskan tahtanya pada pangeran Yue. Kaisar terdiam sejenak mendengar yang dikatakan oleh Yun Shao. Angin berhembus menerpa wajah dan mahkota kaisar. Kaisar lalu bangkit dan mengatakan pada Yun Shao, dengan adanya Yun Shao di sisi pangeran Yue, ia yakin pangeran Yue akan mengurus Tian Sui dengan baik. Tapi ia memiliki hal yang harus Yun Shao setujui. Yun Shao bertanya, apakah itu? Kaisar meminta untuk pangeran pertama tetap hidup. Ia tidak mau pangeran pertama ikut dengannya setelah kematiannya. Pangeran pertama gemetar mendengar perkataan dari ayahnya itu. Yun Shao lalu mengatakan pada kaisar jika ia menyetujui syarat itu. Kaisar kemudian menuju bibir panggung dan melihat semua tentara Tian Sui yang sedang berbaris didampingi oleh Putri Duxue. Kaisar mengatakan, aku dengan resmi mengumumkan. Orang terdiam menunggu kelanjutan dari kata-kata kaisar. Tapi tiba-tiba ada sesuatu di udara, di atas mereka. Sesuatu terlihat seperti rumah melayang di udara. Yan Hao yang melihat itu menyadari jika itu adalah kapal perang Green Wolf. Pangeran pertama Qin yang merasa senang karena akhirnya mereka sampai. Pangeran Qin Wang berkata, untuk melihat bagaimana ia akan mengalahkan Pangeran Yue. Karena kartu asnya baru saja sampai. Pangeran Yue tidak bisa berkata-kata, dan orang yang melihat itu merasa takut. Apakah sesengit itu perebutan tahta? Sedangkan kaisar tidak bisa berkata dan hanya diam. Kapal itu langsung terbuka dan menurunkan tangga tepat di atas panggung penyambutan. Dari dalam kapal turun dua orang. Dia adalah anak tertua salah satu keluarga terbesar keluarga Zhao, kerajaan Dust Flame, Zhao Yusan. Pangeran pertama menyambut Yusan dan mengatakan, akhirnya Pangeran Yusan datang. Apakah Lord Yang Biao tidak ikut? Yusan bertanya balik, apakah ayahnya harus mengurus hal sekecil itu? Pangeran pertama menjawab, bukan seperti itu. Dengan adanya Pangeran Yusan sudah cukup. Yusan terkejut saat ia menoleh dan melihat ada Yan Hao di sana. Setelah itu, ada Wang Chen dan beberapa orang yang ia tidak ketahui. Yusan bergumam sendiri dan melihat sedikit bingung mengapa ada banyak orang di sana. Yan Hao memberi salam pada Yusan dan bertanya, ada urusan apa Yusan datang ke Tian Sui? Dia sendiri datang untuk urusan kerja. Yusan memberi salam dan mengatakan jika kedatangannya hanya untuk urusan sepele. Setelah itu, ia akan segera pergi. Yusan lalu menoleh ke belakang dan memanggil kaisar hanya dengan namanya saja, Qin Zheng. Kaisar menanggapi, apakah kau memanggil kaisar ini Tuan Muda Yusan? Yusan menjawab, kaisar. Di depannya tidak ada kaisar lain selain kaisar di kerajaan Dust Flame. Tapi ia akan membiarkan hal itu, karena kaisar lebih tua darinya. Dan kedatangannya hari ini ke Tian Sui untuk memutuskan penerus dari kerajaan Tian Sui, dan Pangeran Chen yang akan menjadi penerusnya. Kaisar menanggapi jika ini adalah masalah Tian Sui, dan tidak ada hubungannya dengan Yushan. Dan ia juga sudah menetapkan penerusnya. Kaisar langsung mengumumkan, jika ia memutuskan penerus dari Tian Sui adalah pangeran kedua, Qin Yue. Upacara kenaikan tahta akan dilakukan dalam 3 hari. Semua prajurit dan orang-orang hadir bersorak mengucapkan panjang umur pada Pangeran Yue. Pangeran Yue menangis dan bersujud di depan ayahnya. Kaisar meminta untuk Yue berdiri. Pangeran Yue akan menjadi kaisar Tian Sui dalam 3 hari lagi. Bagaimana bisa Pangeran Yue menunjukkan sisi lemahnya? Kaisar menoleh ke arah pangeran pertama dan mengatakan, sebenarnya dirinya lebih menyukai pangeran pertama. Tapi pangeran pertama malah melibatkan orang luar dan masalah pemerintahan Tian Sui. Dan kaisar tidak menyukai hal itu. Yusan berteriak beraninya kaisar melawan perintahnya. Kaisar menjawab jika negaranya adalah pilihannya. Jika ayah Yusan yang ada di sana saat ini, mungkin ia akan menghargainya.
Tapi jika itu Yusan, maka ia bisa mengusir Yusan kapan saja. Kaisar langsung mengusir Yusan untuk pergi dari sana. Yusan marah mendengar dirinya diusir dari sana. Yusan mengatakan, karena Kaisar sudah memutuskan penerusnya, maka apa yang akan terjadi jika penerusnya itu mati? Seorang langsung mencoba untuk menghentikan keributan itu. Itu adalah Yun Shao yang bertanya pada Wang Cheng, siapa si bangsat itu? Kelihatannya hebat. Mendengar itu dari mulut Yun Shao membuat Yusan menoleh ke arah Yun Shao dan berteriak, siapa yang berani mengatakan itu? Wang Cheng menjelaskan jika Yusan adalah anak tertua keluarga Zhao dari kerajaan Das Flame. Tingkahnya memang seperti itu, karena status tinggi keluarganya, dan meminta untuk Yun Shao tidak menghiraukannya. Yun Shao menimpali, pantas saja hidungnya mengarah ke langit, alias sombong. Yun Shao terus memberikan kata-kata ejekan untuk Yusan, hingga membuat Yusan marah tidak bisa melawan ejekan Yun Shao. Yusan marah yang kemudian ia memberikan serangan pada Yun Shao, tapi Guru Luo langsung melesat menuju Yun Shao untuk melindunginya. Guru Luo menggunakan Yang Explosion untuk menghalau serangan itu. Terjadi ledakan besar di atas panggung yang membuat Yusan mundur beberapa langkah. Yusan melihat Guru Luo mengatakan, seorang Martial Lord bintang 5, dan bertanya siapa Guru Luo. Guru Luo mengatakan jika dirinya adalah seorang guru di Akademi Jialan. Yusan memberikan pertanyaan lagi siapa nama Guru Luo. Apakah tidak takut melawannya? Itu sama saja mencari mati. Yusan tidak ditanggapi oleh Guru Luo yang tengah mengobrol dengan Yun Shao menanyakan keadaan Yun Shao. Yun Shao menjawab, mungkin Yusan adalah seorang Martial Lord, tapi Yusan tidak akan bisa menyentuhnya. Yusan yang mendengar itu kesal dan mengatakan, jika Yun Shao memang hebat, mengapa tidak bertarung saja dan malah bersembunyi di belakang perempuan? Yun Shao menjawab dengan mengejek, Yusan adalah seorang Martial Lord bintang 5, tapi mau melawan seorang Martial Master bintang 3. 1 lawan 1. Yusan memang memiliki kulit tebal. Mungkin kulitnya bisa digunakan untuk membangun dinding kota. Kata-kata Yun Shao adalah kiasan untuk orang yang tidak punya malu. Yusan terlihat malu dan menutupi wajahnya dengan kipasnya mengatakan, jika Yun Shao tidak berani lebih baik bilang saja, dan berlutut melakukan foto hingga ia puas, maka ia akan mengampuni Yun Shao. Yun Shao menanggapi itu masih dengan ejekan. Yun Shao menjawab jika bukannya ia tidak berani, ia hanya takut tidak bisa melukai Yusan, karena kulit Yusan sangat tebal. Wang Cheng yang mendengar itu tertawa terbahak-bahak dan mengatakan jika metafora Yun Shao sangat hebat, ia harus berhati-hati berbicara dengan Yun Shao ke depannya. Yusan yang sudah tidak bisa menahan amarahnya meminta untuk orang yang membunuh Yun Shao. Seseorang turun dari kapal menuju ke arah Yun Shao, tapi Guru Luo menghadang serangan orang itu. Tapi senjata milik Guru Luo ditahan hanya dengan tangan saja. Dengan itu, Guru Luo menyadari jika orang itu adalah seorang martial king. Orang itu lalu memegang pundak Guru Luo dan melemparkan senjata Guru Luo. Guru Luo setelah mendapatkan sentuhan tadi mengatakan dalam hatinya, jika ia tidak bisa merasakan tangannya, kakek Li juga mulai melakukan serangan yang dilemparkan pada orang itu. Orang itu meremehkan kakek Li hanya karena seorang Martial King bintang 1. Orang itu lalu menangkis serangan kakek Li dengan tangan kosong dan mengembalikannya pada kakek Li. Tapi masih kakek Li dapat hindari. Serangannya menuju ke arah Komandan Xiao Qingwan, dan Komandan Xiao Qingwan tangkis serangan itu dan meledak di udara. Orang itu menyadari Komandan Xiao Qingwan, seorang Martial King bintang 8. Komandan Xiao Qingwan lalu mengeluarkan serangannya yang besar pada orang Yusan. Tapi, serangan Komandan Xiao Qingwan masih dapat ditangkis oleh orang itu dengan sedikit kesulitan. Benturan dari kedua serangan itu membuat ledakan besar di panggung, yang menghempaskan orang-orang. Komandan yang lain lalu memberikan perlindungan pada Kaisar, Pangeran Yue dan Putri Ruxui. Yan Hao lalu memerintahkan Su Xiang melakukan sesuatu. Su Xiang langsung mengerti yang kemudian memberikan tekanan, yang membuat semua yang bertarung tidak dapat bergerak. Komandan Xiao Qingwan dan orang Yusan menyadari jika Su Xiang adalah seorang Grandmaster. Komandan Xiao Qingwan dan orang Yusan dihempaskan tanpa menyentuh. Yusan bertanya, apakah Yan Hao akan ikut campur dalam urusannya juga? Yan Hao menimpali. Jika ia hanya tidak mau masalah itu akan menjadi lebih rumit. Yun Shao lalu mencoba untuk menengahi dengan mengatakan, ia akan melawan Yusan 1 lawan 1 dalam 3 bulan lagi. Dan tepatnya terserah di mana Yusan akan memilihnya. Mendengar tantangan Yun Shao untuk Yusan, Guru Luo berteriak tidak setuju. Guru Luo mengatakan, jika Yusan berada di ranah Martial Lord bintang 5, Yusan mendengar itu merasa sedikit senang dan mengatakan, jika Yun Shao sendiri yang memintanya 3 bulan lagi, Yusan meminta Yun Shao datang ke Dark Gold Arena di kerajaan Das Flame. Ia akan membuat Yun Shao melakukan kouto dan mengemis meminta ampun padanya. Yusan lalu melirik Guru Luo dan mengatakan, wanita ini juga, jika Yun Shao kalah, maka Guru Luo akan menjadi miliknya. Guru Luo sudah emosi dan bertanya apa maksud dari perkataan itu. Yun Shao mengangkat tangannya untuk menghentikan Guru Luo. Yun Shao lalu mengatakan pada Yusan, terlepas dari siapa yang akan menang atau kalah, apa urusannya dengan Guru Luo Yun Shao? Dengan raut muka intimidasinya, Yusan mengatakan untuk Yun Shao berhenti berpura-pura bodoh. Ia sudah banyak melihat wanita di dalam hidupnya. Tatapan Guru Luo tadi kepada Yun Shao penuh dengan kekhawatiran. Bagaimana ia tidak menyadarinya kalau Guru Luo menyukai Yun Shao. Dengan berlalu, Yusan mengatakan, hanya orang yang pantas saja yang bisa mendapatkan kecantikan seperti Guru Luo. Apakah kodok seperti Yun Shao bisa mendapatkannya?
Guru Luo sudah tidak bisa menahan amarahnya yang dengan segera melakukan serangan pada Yushan. Serangan kejutan itu membuat Yushan terkejut, tapi serangan itu juga dihentikan oleh Su Xiang dengan satu tangan. Su Xiang meminta untuk Guru Luo berhenti bertengkar, atau panggungnya akan hancur. Mengetahui Yushan dilindungi oleh Su Xiang membuat Yushan senang dan melakukan ekspresi cabul mengatakan, jika Guru Luo agresif memang tipenya. Yushan berjalan menuju kapalnya sembari mengatakan, jika ia akan menjinakkan Guru Luo dalam 3 bulan lagi. Jinakan emangnya hewan peliharaan apa? Tapi sebelum benar-benar sampai di kapalnya, Yushan melirik ke arah Putri Ruksue yang kemudian Yushan menarik Putri Ruksue dengan kemampuannya. Yushan mengatakan, jika ia tidak mendapatkan Guru Luo, jadi ia akan membawa Putri Ruksue untuk memuaskannya terlebih dahulu. Ruksue hanya bisa berteriak minta tolong pada ayahnya, namun ayahnya yang katanya kaisar tidak bisa apa-apa. Dengan membawa Putri Ruksue naik, Yushan mengatakan karena Putri Ruksue merupakan putri dari negara Tianshui, ia akan menjadikan Putri Ruksue selir ke-23-nya saat kembali. Yun Shao yang tidak membiarkan begitu saja, melompat dengan segera menggunakan teknik Lotus Word Song. Orang Yushan mencoba untuk menghentikan Yun Shao dengan mengatakan, apakah Yun Shao mau cari mati? Tapi karena kecepatan Yun Shao tidak masuk akal, orang itu hanya ditendang dan dilewati Yun Shao begitu saja. Yun Shao sudah mendekat pada Yushan, dan Putri Ruksue cepat kilat. Dengan muka yang dipenuhi amarah, Yun Shao menghunuskan pedangnya dengan teknik Lotus Word Song. Yushan mencoba untuk menangkis serangan itu dalam hatinya mengatakan, seorang martial master bintang 3 mau menyerang dirinya yang seorang martial lord bintang 5. Awalnya serangan Yun Shao dapat dihilangkan dengan kibasan kipas milik Yushan. Tapi, walaupun kibasan itu menghilangkan teknik milik Yun Shao, tapi Yun Shao masih dipenuhi dengan emosi yang tidak terkontrol, tetap berada di posisinya untuk menghunuskan pedangnya pada Yushan. Serangan Yun Shao bisa melukai lengan Yushan dan mengenangkap Putri Ruksue. Orang Yushan yang berusaha membantu dihadang oleh Komandan Xiao Qingwan dan kakek Li. Yushan masih mengumpat kesal karena lengannya terluka, sedangkan Yun Shao masih menompang Putri Ruksue. Yushan berteriak pada seseorang, mau berapa lama lagi orang itu menonton? Yun Shao langsung menyadari sesuatu yang datang. Yushan meneriakkan nama orang yang ia panggil itu adalah Hong Ling. Dari atas, selendang merah melesat menuju Yun Shao dan mengikat Yun Shao Putri Ruksue juga. Hong Ling yang melayang di udara menangkap Ruksue dan selendangnya masih menggulung Yun Shao. Yun Shao yang lebih tambah emosi mengatakan, aku bersumpah akan membantai semua keluarga Zhao dari daratan Tianwu. Para tetua yang berumur ratusan tahun, sampai bayi yang masih menyusui pada ibunya. Aku akan membantai mereka semua. Yun Shao membuat orang yang mendengarnya terdiam merasakan tekanan tidak terhingga. Yushan juga begitu, ia bergetar hebat merasakan tekanan dari ancaman Yun Shao. Yushan berteriak pada Hong Ling karena ketakutan. Bunuh dia Hong Ling, bunuh dia sekarang. Terlihat mata Hong Ling yang memiliki warna toska sangat indah menatap ke arah Yun Shao dan memutuskan selendang yang mengikat Yun Shao. Dan Hong Ling tidak menuruti perintah dari Yushan. Kemudian kapal itu berlalu pergi dengan membawa Putri Ruksue bersama mereka. Guru Luo langsung mendekati Yun Shao dan bertanya keadaan Yun Shao. Yun Shao dengan ekspresi penuh dendam yang mengatakan dalam hati, ia akan mengingat semua itu dan memusnahkan mereka semua. Sumpah adegan tadi, Mimin ikut emosi dan pengen masuk ke dalam manualnya berubah jadi superhero gitu kan, dan bantai semua keluarga Zhao. Tapi sayangnya ini hanya cerita guys. Kita lanjutkan. Yun Shao sudah terlepas dari ikatan selendang tadi dan dikelilingi oleh orang-orang yang bersamanya. Tapi Yun Shao juga tiba-tiba menatap tajam pada Su Xiang. Su Xiang yang melihat Yun Shao dalam hati mengatakan, jika Yun Shao memintanya untuk tidak bergerak, karena di antara semua orang yang ada di sana, hanya dialah yang bisa menyelamatkan Putri Ruksue. Tapi apa layak membuat marah keluarga Zhao hanya untuk menyelamatkan putri kerajaan kecil? Yun Shao mengatakan pada Wang Chen jika ia memiliki permintaan padanya. Yun Shao meminta untuk memastikan selama 3 bulan ke depan, Putri Ruksue dalam keadaan aman dan bersuara. Apakah Wang Chen sanggup? Orang-orang yang mendengar permintaan Yun Shao dalam hati mereka mengatakan, jika Yun Shao rela membuang kesempatan besar itu hanya untuk Putri Ruksue. Dalam hati Su Xiang juga mengatakan, jika Yun Shao mengatakan dari awal, ia pasti akan menyelamatkan Putri Ruksue, walaupun ia harus membunuh Yushan. Karena Yang Di adalah refiner tingkat 7. Kalau Yang Di membuatkan pil untuknya, ia bisa dengan mudah naik Martial Emperor. Wang Cheng dengan lantang mengatakan jika ia bersedia menerimanya, dan meminta untuk Yun Shao menepati kata-katanya. Yun Shao yang sudah sedikit tenang menjawab ia pasti akan menepati janjinya. Wang Cheng mengatakan ia akan segera menulis pesan untuk keluarganya sekarang juga. Ia akan meminta keluarganya untuk menyelamatkan Putri Ruksue tidak peduli apapun caranya, dan meminta Yun Shao untuk menyerahkan masalah itu padanya. Yun Shao tidak menjawab dan hanya menunduk, tanda masih tidak terima. Wang Cheng dengan segera berlari dan mengatakan, jika ia tidak boleh berada di sana lama-lama, dan berpamitan pada Yun Hao. Yun Hao menjawab, pergilah. Kaisar yang katanya raja dari Tianshui malah tidak berbuat apa-apa dan tidak merasa khawatir. Kaisar mengatakan pada Yun Shao untuk tidak khawatir. Wang Cheng sudah berjanji dan bersedia membantu. Seharusnya tidak akan ada masalah. Keluarga Zhao, Wang Mo, Cheng adalah keluarga besar di kerajaan Dust Flame. Setiap dari mereka memiliki kekuatan yang lebih hebat dari negara kecil.
Dan keluarga Zhou pasti tidak akan mengganggu keluarga Wang hanya untuk Ruxue. Untuk keluarga Wang, demi mendapatkan kesempatan untuk meminta pada Yang Di, mereka pasti akan melakukan apapun. Jadi Yun Shao tidak perlu memikirkannya, karena semua masalah memiliki solusi. Yun Shao hanya melirik ke arah Kaisar dengan tatapan tajam. Kaisar melanjutkan jika dirinya juga sudah memilih penerusnya. Pangeran Yue sekarang adalah pewaris. Upacara penyerahan tata akan dilaksanakan dalam 3 hari. Kaisar lalu meminta untuk pengawal membawa pangeran pertama dan memasukkannya ke dalam penjara. Setelah itu, angin berembus kencang, bagaikan menghapus semua masalah yang baru saja mereka semua lalui. Pangeran Yue mengatakan, setelah masalah yang terus berdatangan, akhirnya semuanya selesai. Seluruh pasukan mengatakan pujian pada Pangeran Yue terus dan terus. Setelah hari itu, kios dan toko di jalanan kembali dibuka. Semuanya berwarna terang dan upacara dalam 3 hari lagi. Di dalam singgasana, Pangeran Yue yang tengah terduduk didatangi oleh Komandan Bai yang melaporkan